Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 910-921, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Jika kita bisa membunuh mutan tingkat Kapten Chaos di wilayah Jiangnan di sini, Tuan Raja Naga pasti akan sangat senang. Itu juga bisa berfungsi sebagai peringatan bagi serangga-serangga yang baru-baru ini mengganggu tatanan laut berbintang. Tubuh Nero tenggelam sedikit, lalu ia melayang ke langit bagaikan bola meriam. Perhatian Zhang Yi perlu dialihkan. Di tangan kirinya dia memegang Suzaku yang setengah mati, yang telah diselamatkannya dengan susah payah, dan dia tidak bisa melepaskan orang itu, kalau tidak akan merepotkan jika dia diculik oleh bajak laut. Selain itu, ia harus mengurus senapan runduk guna dan Nero secara bersamaan. Namun, tindakan khusus Nero masih menarik perhatian Zhang Yi. Jika seorang bajak laut memilih untuk terbang ke udara, bagaimana ia harus menyerang? Zhang Yi mengangkat kepalanya sedikit. Meskipun matahari putih di langit tidak terlalu panas, cahayanya sedikit menyilaukan. Tiba-tiba, Nero menghilang dari mata Zhang Yi. Bayangannya menjadi redup, dan Zhang Yi tidak dapat melihatnya. Tetapi penglihatan di depannya tiba-tiba menjadi sedikit redup. Seolah-olah langit ditutupi oleh tabir tipis dan transparan. Saat berikutnya, Zhang Yi tahu apa itu. Suatu benda besar, sangat besar, besar dan transparan jatuh dari langit seperti jaring ikan, lalu menutupi seluruh area tempat Zhang Yi berada. Tapi itu bukan jaring ikan. Zhang Yi belum pernah mendengar ada orang luar biasa yang memiliki kekuatan supernatural. Itu merupakan benda lunak transparan besar yang dengan cepat berubah menjadi bentuk bulat di udara, lalu membungkus Zhang Yi dan Zhu Yunkue sepenuhnya seolah-olah mereka terkunci di dalam akuarium. Kapten Divisi Pertama Bajak Laut Tianlong dan pengguna kemampuan tipe manusia binatang. Nama kode kemampuan, Dewa Petir Mizuki. Daerah yang diliputi oleh ikan sebelah air raksasa itu seluas sebuah pulau kecil. Seperti yang diharapkan dari seekor moluska, area yang dicakupnya saat ia meregang benar-benar menakjubkan. Terlebih lagi, setelah melilit Zhang Yi, arus listrik yang dahsyat mulai mengalir ke seluruh tubuh bunga teratai air Dewa Petir. Mata Zhang Yi menyipit, dan dia sudah tahu metode apa yang akan digunakan Nero. Pada saat ini, dia tidak dapat menggunakan perjalanan luar angkasa untuk melarikan diri. Seorang penembak jitu tingkat delta tingkat tinggi sedang membidiknya. Selama dia muncul di dunia luar, ada kemungkinan untuk terkena. Namun, menggunakan persimpangan dua alam untuk menahan serangan semacam itu akan menyebabkan beban energi berlebihan dan risiko pertahanan ditembus. Rupanya pihak lain telah mengetahui kemampuan pasukannya dan merumuskan strategi. Duar. Nero tidak memberi Zhang Yi kesempatan untuk berpikir. Arus listrik besar mulai berkumpul dari segala arah, lalu melancarkan serangan kental tanpa pandang bulu ke arah Zhang Yi di dalam tubuhnya. Cahaya putih yang menyilaukan bermekaran di udara, hampir membuat orang kehilangan kesadaran. Arus listrik sekuat itu pasti bertegangan tinggi, yakni puluhan ribu volt. Zhang Yi menyalakan fungsi anti-silau pada seragam tempurnya. Dalam sekejap, aku sudah mengambil keputusan. Kandang Fade. Dengan lambaian pedang penghakiman suci, kekuatan hampa yang melonjak dilepaskan dari ujung pedang, lalu membentuk dinding tirai hampa besar. Dengan cepat membungkus Zhang Yi dan Zhu Yunkue. Ada kilat dan guntur di dalam cangkang air Dewa Petir. Petir putih yang menyilaukan itu menyebabkan area di sekitar dalam radius puluhan mil menjadi transparan, bagaikan ledakan supernova besar. Akan tetapi, gemuruh guntur dan kilat hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Dinding tirai kehampaan hitam di sekitar Zhang Yi perlahan menghilang, tetapi dia dan Zhu Yunkue tidak terluka. Kekuatan Zhang Yi berasal dari kehampaan dan dapat melahap materi yang ada di dunia nyata. Pada prinsipnya, itu adalah kehampaan total.
Menggunakan kekuatan kekosongan untuk membentuk penghalang akan menciptakan zona vakum alami antara Zhang Yi dan Dewa Petir Sui Li. Tanpa udara sebagai media, bahkan jika arus listrik yang dilepaskan Nero berkekuatan tinggi, itu tidak akan dapat melukai Zhang Yi sedikit pun. Suara tumpul terdengar di sekitar Zhang Yi. "Oh, jadi kau punya beberapa trik. Lalu, bisakah kau menangkis gerakan ini?" Setelah kata-kata itu terucap, telinga tajam Zhang Yi menangkap suara yang mirip dengan gerakan lendir. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan area di atas kepalanya kini penuh dengan tubuh lunak ubur-ubur. Tepat di atas langit-langit ubur-ubur, lapisan cairan lengket dan bening muncul, mengendap dari tubuh ubur-ubur. Saat berikutnya, lendir bening itu jatuh ke bawah bagaikan hujan. Zhang Yi mengungkap ikatan antara dua alam. Setelah cairan ini jatuh ke penghalang, Zhang Yi menemukan bahwa ini adalah jenis cairan dengan sifat korosif yang mengerikan. Namun penemuan ini tidak membuat Zhang Yi takut, malah membuat dia tersenyum. Sebab dengan tingkat korosi ini, sekalipun ruang mutannya terisi penuh, akan butuh waktu lama bagi korosi untuk menembusnya. "Hanya itu yang kau punya? Aku melebih-lebihkanmu." Zhang Yi sudah memahami metode serangan khusus Nero. Dia memutuskan untuk tidak hanya bertahan, tetapi mulai melakukan serangan balik. Dia mengarahkan peluncur torpedo di tangan kanannya ke samping dan, dengan bantuan kekuatan gaibnya, langsung menembakkan 10 torpedo. Duar, duar, duar. Torpedo itu meledak di dinding ubur-ubur dan menimbulkan getaran hebat. Namun, setelah ledakan kembang api, Zhang Yi terkejut saat mengetahui bahwa tubuh ubur-ubur Thor hanya terpelintir hebat untuk sementara waktu, dan kemudian energi ledakannya hilang. Pertahanan moluska pun tidak lemah. Nero berkata dengan nada sinis, "Kau bukan satu-satunya yang jago bertahan." Begitu dia selesai berbicara, tubuh ubur-ubur besar itu tiba-tiba jatuh ke laut. Laut adalah tanah airnya yang sebenarnya. Dia ingin menyeret Zhang Yi ke laut dalam. Zhang Yi mencibir. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukankah terlalu dini bagimu untuk merasa bangga? Karena torpedo tidak berguna, mari kita coba pisaunya." Kekosongan hitam dan api hitam melilit penghakiman suci, membubung tinggi ke langit. Api hitam itu berputar ke atas, berubah menjadi penusuk tajam dan menusuk tubuh ubur-ubur Thor. Tubuh ubur-ubur Thor terangkat tinggi, dan panjangnya mencapai ratusan meter. Akhirnya, lapisan tebal tubuh lunak itu ditembus oleh api hampa bagaikan balon. Namun Zhang Yi tidak tampak senang sama sekali, malahan dia mengerutkan kening. Celah yang ditusuk itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Perangkat lunak di dekatnya segera bergegas dan mengisi luka itu. Nero mengejek Zhang Yi dengan suara kurang ajar. "Meskipun aku tahu kau kuat, ini laut, tanah kelahiranku. Aku tidak bisa membunuhmu di sini." Zhang Yi tumbuh besar di kota Tianhai dan sering makan makanan laut, jadi dia tahu bahwa jenis moluska ini sulit untuk ditangani. Tanpa jantung atau otak, benda ini dapat dikatakan tidak memiliki titik vital. Terlebih lagi, ubur-ubur Thor yang diubah Nero cukup besar, dan tidak peduli bagaimana Zhang Yi menyerang, dia tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Namun kemampuan ini juga membutuhkan harga yang cukup. Mutan seperti Nero tidak dapat pergi ke darat. Jika tidak, efektivitas tempurnya tidak akan sebaik wakil kapten. Tetapi harga yang dibayar adalah dominasi dan kesulitan mutlak di laut. Tubuh besar Nero jatuh ke arah lautan. Dia ingin membawa Zhang Yi ke wilayah kekuasaannya. Dia berubah menjadi ubur-ubur Thor di lautan dan hampir mustahil dibunuh. Zhang Yi mencibir. "Aku tidak makan ubur-ubur." Dia tiba-tiba membuka ruang yang berbeda. Saat berikutnya, dia mengeluarkan beberapa kotak kargo besar dari tempat yang berbeda. Zhang Yi langsung meluncurkan torpedo mini dan mengenai kotak kargo. Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Setelah beberapa saat, bagian dalam ubur-ubur Thor tampak seperti salju. Debu putih memenuhi langit,
bersama dengan kantong-kantong kemasan berwarna biru dan putih serta pecahan-pecahan kotak yang berjatuhan. Nero yang masih merasa dirinya yang memiliki inisiatif di medan perang, tiba-tiba berteriak. Tubuhnya yang besar menyusut dalam sekejap dan menjadi lebih kecil dengan cepat. Kau menuangkan garam ke tubuhku. Nero tidak pernah menyangka bahwa seseorang dapat memunculkan puluhan ribu kilogram garam dari udara. 98% tubuh ubur-ubur adalah air. Begitu terkena cairan berkonsentrasi tinggi, ia akan cepat mengalami dehidrasi dan menyusut. Jadi garam adalah senjata yang lebih mematikan baginya daripada torpedo. Faktanya, serangan garam ini membuat Zhang Yi merasa sedikit kesakitan. Dia memang memiliki banyak garam yang disimpan di gudangnya, tetapi itu cukup untuk sisa hidupnya. Dalam sekali aksi, ia menghambur-hamburkan puluhan ribu karung garam. Tetapi aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu sekarang. Aku kembali ke kota Blizzard dan berbicara dengan Zhu Zheng. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan garam. Asalkan bermanfaat. Zhang Yi menggunakan trik yang sama lagi dan mengeluarkan semua garam yang tersisa dari ruang asing, lalu meledakkannya lagi. Kali ini, Nero tidak berani menggunakan tubuhnya untuk mengambilnya. Perasaan perut terisi garam bagaikan mimpi buruk. Dia dengan cepat melepaskan bungkusan yang melingkari Zhang Yi, lalu jatuh ke laut dengan suara plop. Namun, Zhang Yi tidak terburu-buru mengejarnya. Dia berbalik dan bergegas menuju Guna yang sedang membidiknya dengan senapan runduk di kejauhan. Guna telah melepaskan tembakan pertama, namun diblok oleh Liang Jie tanpa ada ketegangan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Zhang Yi dalam pertarungan langsung, jadi dia memilih melarikan diri. Tetapi Zhang Yi bertekad untuk membunuh, dan dia menembakkan 10 torpedo mini secara berurutan. Meskipun kekuatan torpedo jenis ini tidak kalah dengan torpedo berat, namun kekuatan 10 torpedo yang digabungkan juga cukup mengerikan. Dan dapat melaju dengan kecepatan tinggi setelah memasuki air. Kecepatan bawah air Gunas tidak secepat torpedo. Dia menjerit dengan sedih dan terlempar ke langit akibat ledakan dahsyat itu. Zhang Yi, yang memegang penghakiman suci, menyapu langit dan memotong pria dan senjatanya menjadi 2 dalam 1 gerakan. Dia memenggal kepala Guna dan langsung memasukkannya ke angkasa luar, lalu berlari ke Pulau Luoyan tanpa menoleh ke belakang. Sekarang, dia dan Nero berada dalam situasi 1 lawan 1. Zhang Yi melemparkan Zhu Yunkue yang tidak sadarkan diri ke tanah. Dan kemudian dengan cepat mengambil makanan supernatural dari ruang mutan, untuk mengisi kembali kekuatan supernaturalnya yang terkuras. Meskipun dia tampak tenang sekarang, serangan sebelumnya telah menyebabkan kerusakan besar pada wilayah asing tempat tinggalnya. Kemampuan aktivasi berkelanjutannya sendiri menghabiskan banyak energi. Sebagai orang yang pada dasarnya tenang, dia tidak terburu-buru mengejar Nero. Dia masih belum menyadari kemampuan bawah air ubur-ubur Thor. Lebih baik pergi ke pulau terlebih dahulu, isi ulang statusmu, lalu bertarung lagi. Pada saat itu, bukankah terserah padanya untuk memutuskan apakah akan memukul atau menyiksa? Sementara Zhang Yi memulihkan kekuatannya, Nero pun tidak tinggal diam. Beasman memiliki keterampilan khusus. Kau dapat memulihkan kekuatan fisik dan energimu melalui berburu. Setelah menggunakan air laut untuk mengencerkan garam di tubuhnya, Nero mulai melahap makhluk-makhluk di sekitar Pulau Luoyan untuk memulihkan energi di tubuhnya. Tidak lama kemudian, ketika Zhang Yi masih memikirkan taktik di pulau itu, dia melihat sambaran petir sepanjang puluhan meter membubung ke langit di laut di depannya. Seperti pilar putih yang mencuat dari laut. Satu demi satu pilar petir menghalangi permukaan laut. Zhang Yi memfokuskan matanya dan melihat sekelilingnya. Dia benar-benar melihat bahwa seluruh Pulau Luoyan dikelilingi oleh pilar petir besar. Jika kau melihat ke bawah dari udara, kau akan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Di wilayah laut sekitar Pulau Luoyan yang radiusnya hanya belasan kilometer persegi, seekor ikan air tawar dengan tubuh terentang penuh dan area yang tak diketahui luasnya.
diam-diam tenggelam ke dasar laut. Dan tubuh Nero hampir sebesar 10 pulau Luoyan. Ketika Zhang Yi melihat pilar petir ini, dia tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Jangkauan perpindahannya hanya 1 meter akan tetapi, jangkauan area kolom petir itu sangatlah sempit. Jika tidak berhati-hati maka dia akan tersambar petir karena salah memperkirakan jaraknya. Dia telah melihat apa yang mampu dilakukan Nero. Bahkan seragam tempur tingkat tertinggi sekalipun kemungkinan besar akan ditembus. Zhang Yi tidak memiliki keberanian untuk mengekspos tubuhnya terhadap petir bertegangan tinggi. Duar, duar, duar. Beberapa pilar petir menembus bumi dan bebatuan langsung dari pantai Pulau Luoyan dan menyerbu ke arah Zhang Yi. Zhang Yi mengangkat Ju Yunkue dan segera mundur. Masih ada awak kapal dan orang-orang yang tidak sadarkan diri di Pulau Yanliu di pulau itu, dan Zhang Yi sedang menggendong seorang wanita yang menyusahkan di tangannya. Jika dia pergi saat ini, Zhang Yi pasti akan berhasil. Tapi aku khawatir semua orang ini akan terbunuh. Zhang Yi memandang Lautian, Li Zongyu dan lainnya yang tergeletak di tanah dan mendesah tidak sabar. Ini benar-benar merepotkan. Aku akan mencobanya. Jika kamu bisa membunuhnya, kamu beruntung dan telah menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kamu hanya sial. Zhang Yi meningkatkan kondisi fisiknya ke tingkat terbaik dengan melengkapinya dengan makanan supernatural. Dia mengisi peluncur torpedo dengan amunisi dan kemudian bersiap melaut untuk pertempuran terakhir dengan Nero. Saat dia mengambil sesuatu dari angkasa luar, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Zhang Yi. Sebuah ide bagus muncul dalam pikirannya. Karena kita berurusan dengan makanan laut, mungkin ada cara yang lebih sederhana. Zhang Yi punya solusi yang lebih sederhana. Dia tidak mengetahui kemampuan Nero di bawah air, dan mengingat kepribadiannya, dia tentu tidak akan melompat ke dalam air. Karena dia tidak bisa bergerak, dia mungkin juga memaksa Nero untuk keluar. Zhang Yi mengeluarkan bahan bakar yang disimpannya dari luar angkasa. Kebanyakan dari mereka diminta dari Departemen Quartermaster sebagai persiapan untuk pelayaran laut. Zhang Yi menginginkan bagian yang tak terduga besarnya, dan dia berencana menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Namun aku tidak menyangka hal itu akan berguna sekarang. Lemparan ini berarti ribuan barel bahan bakar. Dia melemparkan tong minyak itu ke laut, dan tong itu meledak segera setelah menyentuh tiang petir. Minyak menyebar dengan cepat di permukaan laut dan kemudian terbakar menjadi api yang berkobar. Dewa guntur raksasa Mizuki memiliki 98% tubuhnya terbuat dari air. Jika sumber air tercemar, maka tubuhnya pun akan terkikis. Wilayah laut di sekitar Pulau Luoyan tidak luas, cukup bagi ribuan barel bahan bakar ini untuk menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah laut. Seperti dugaan Zhang Yi, tak lama kemudian pilar petir yang menyebar di seluruh wilayah laut perlahan menghilang. Nero telah menghirup sejumlah besar bahan bakar ke dalam tubuhnya. Benda ini sangat sulit dibersihkan dan tidak dapat diencerkan dengan air laut, sehingga menyebabkan bahaya besar. Dia tahu bahwa dia tidak lagi dalam kondisi yang tepat untuk bertarung. Jadi dia berenang cepat menuju laut dalam di selatan. Sekarang, penyerangan dan pertahanan telah berubah. Zhang Yi mengangkat pedangnya dengan punggung tangannya, melompat ke atas, dan terbang menuju ke arah di mana Nero mundur. Ini adalah laut dangkal, kedalaman airnya kurang dari 100 meter. Mayat Nero sangat mudah dikenali saat ini. Lagi pula, dimanapun ia lewat, ada endapan minyak besar di permukaan air. Senyum jenaka muncul di bibir Zhang Yi. Dia dengan tenang mengisi torpedo dan mulai menembakkannya di bawah air. Dalam keadaan ini, bahkan jika Nero terkena ledakan torpedo, ia tidak akan mengalami banyak kerusakan. Namun, reaksi berantai akibat ledakan itu akan terus membakarnya. Itu karena sumber dayaku terbatas. Kalau tidak, aku akan memberikan kau beberapa limbah H untuk dicoba. Begitu Zhang Yi selesai berbicara, torpedo telah meledakkan bahan bakar di tubuh Nero. Api yang berkobar mulai membakar di bawah air.
Meskipun suhu cepat didinginkan oleh air laut, moluska tetap menyusut dengan cepat dan mengalami kerusakan besar. Zhang Yi sangat sabar, dan dia mengejar sayap Nero yang mundur di udara tanpa terburu-buru atau melambat. Dia masih memiliki ribuan torpedo mini di wilayah aliennya, cukup baginya untuk bermain dengan Nero secara perlahan. Pada saat ini, Nero akhirnya merasakan krisis kematian. Tetapi dia hanya bisa terus melarikan diri jauh, mencoba memasuki laut dalam untuk menyelesaikan krisis ini. Namun, yang ditunggunya adalah serangan torpedo terus-menerus dari atas. Namun saat ini, ia tidak berani menggunakan kemampuan guntur dan kilatnya, karena hal itu hanya akan membuat minyak di dalam tubuhnya terbakar dan membakar tubuhnya. Gerakan Zhang Yi sangat kejam, karena langsung mengenai titik lemahnya. Lebih baik mempercepat langkah sebelum malam menjadi terlalu panjang. Zhang Yi menembakkan ratusan torpedo ke Nero dan menyaksikan tubuhnya menyusut hingga hanya 1% dari ukuran aslinya. Meski begitu, ia masih lebih besar dari paus biru. Tapi bagaimanapun juga ini adalah laut. Zhang Yi perlu mengakhiri pertempuran dengan cepat untuk menghindari dukungan dari anggota bajak laut Tianlong lainnya. Tujuannya juga untuk menghindari menimbulkan terlalu banyak kebisingan dan menarik perhatian Angkatan Laut Kolombia. Dia mengangkat penghakiman suci di tangan kanannya dan mulai memadatkan kekuatan kehampaan. Ini adalah jurus pembunuh terkuatnya, tetapi juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan supernatural. Pusatkan seluruh kekuatan kehampaan dan lancarkan serangan terkuat. Secara umum, setiap tembakan dapat menguras sepertiga kekuatan supernaturalnya. Tetapi sekarang, menghadapi Nero yang kelelahan, Zhang Yi merasa bahwa ia dapat menggunakan jurus ini sebagai sentuhan akhir. Sudah waktunya aku mengirimmu pergi. Pergilah ke neraka. Zhang Yi mengangkat penghakiman suci, dan kekuatan kehampaan mulai berkumpul secara gila-gilaan pada pedang, membuat pedang itu terlihat lebih gelap dari malam. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, terdengar guntur di langit. Dar! Guntur besar datang dari langit, dan penglihatan Zhang Yi tiba-tiba menjadi gelap. Dia merasakan ancaman besar yang mengancam dirinya. Pada saat yang sama, Nero di lautan juga tertawa arogan dan bahagia. Hahaha! Berakhir sudah! Di atas seluruh lautan, angin kencang bertiup dan meniup awan gelap, dan wilayah laut seluas ratusan mil tiba-tiba menjadi suram. Petir besar menyambar awan gelap bagaikan ular perak. Terdengar angin kencang dan guntur. Suara seperti lonceng besar datang dari langit. Apakah kau Keyes? Zhang Yi menatap ke langit. Di tengah awan gelap itu, terlihat seekor naga hitam besar melingkar dan menjulurkan tubuhnya yang besar. Kepalanya yang terangkat menatap ke arah Zhang Yi. Raja Naga Langit. Zhang Yi membaca setiap kata dengan cermat. Kau tidak perlu menebak siapa orang lainnya. Di seluruh laut berbintang, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk membuat Zhang Yi merasakan krisis adalah penguasa di bidang bajak laut ini. Pemimpin bajak laut Tianlong, Vajra Armor Dragon. Tanpa diduga, kemampuannya adalah berubah menjadi naga hitam raksasa. Sisik-sisik hitam legam itu berkilau dengan kilau metalik, dan tampaknya seolah-olah tidak ada yang dapat menghancurkannya. Suasana hati Zhang Yi juga memburuk. Dalam percakapan 1 lawan 1, dia tidak takut pada Nero maupun Raja Naga. Tetapi menghadapi 2 lawan 1, ia jelas tidak akan bertempur dalam pertempuran yang kemenangannya tidak pasti. Tetapi sekarang dia ingin melakukannya, dan Raja Naga serta Nero tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Dengan mengingat hal itu, Zhang Yi segera mengubah arah bilah pedangnya yang awalnya ditujukan ke Nero dan menebas ke arah naga hitam di udara. Api hitam yang membelah langit seketika tiba di depan naga hitam itu. Api kemarahan berkobar di mata Raja Naga. Beraninya kau menyerangku? Kau mencari kematian. Raungannya menimbulkan badai yang dahsyat. Raja Naga membuka mulutnya dan segera menyemburkan api hitam yang mengamuk. Angin kencang membuat api semakin ganas.
Ini adalah api sungguhan, sangat berbeda dengan kekuatan hampa Zhang Yi yang terlihat seperti api. Namun dalam hal kekuatan, kedua senjata itu sebenarnya saling meniadakan di udara, dan Void Flame milik Zhang Yi lah yang menang. Bajingan, kekosongan itu menelan api hitam Raja Naga dan menggerogoti tubuhnya. Meskipun demikian, bodi yang menyerupai baja hitam itu tidak mengalami kerusakan berarti. Tetapi fenomena ini membuat Zhang Yi sedikit mengernyit, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak pandai menyerang. Meskipun indeks kemampuan Raja Tianlong setinggi 9.800 poin, dia tidak diuntungkan dalam pertempuran dengannya. Aku selalu merasa ada yang salah dengan Raja Naga di hadapanku. Tampaknya sedikit lebih lemah dari yang aku kira. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah itu. Berkat kemampuan gema waktu, dia telah merasakan serangan balik Nero. Saat Zhang Yi bertarung dengan Raja Naga, Nero bergegas keluar dari laut dan mendapatkan kembali wujud manusianya. Ada minyak hitam mengalir dari bawah kakinya dan seluruh tubuhnya kotor, tampak sangat acak-acakan. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, ia dapat dengan cepat membersihkan minyak dan kotoran di tubuhnya. Neroe menyatukan kedua tangannya dan mengarahkan jari-jarinya ke arah Zhang Yi dalam posisi menembak. Senjata petir. Seberkas petir putih dengan warna ungu melesat ke arah Zhang Yi. Pada saat ini, Zhang Yi sudah mulai berpikir untuk berhenti. Itu adalah pertarungan 1 lawan 2, dan dia tidak tahu banyak tentang kemampuan Raja Naga. Meskipun dia tidak bisa kalah, akan sulit baginya untuk menang. Tidak perlu membuang waktu di sini. Dia lolos dari serangan Nero dengan berteleportasi melalui kekosongan. Tepat saat dia hendak pergi, air di bawah kakinya tiba-tiba melonjak dengan cara yang sangat aneh. Zhang Yi tidak merasakan adanya krisis, jadi gerakan tiba-tiba itu bukan dari musuh. Tepat saat Zhang Yi bertanya-tanya apa sebenarnya benda ini, sebuah gelembung besar melayang keluar dari laut dengan suara pop. Itu adalah gelembung raksasa berwarna-warni. Ketika muncul ke permukaan, ternyata berisi kapal perang baja yang besar. Gelembung-gelembung itu pecah dan kapal perang itu mendarat di air dengan bunyi bang, memercikkan air tinggi. Seorang wanita mengenakan seragam angkatan laut biru dan putih, topi bertepi lebar, dan pedang panjang tersampir di pinggangnya memandang Zhang Yi dengan senyuman di wajahnya. Akhirnya aku menemukanmu, Kapten Keyes. Kemunculan kapal perang yang tiba-tiba dari laut mengejutkan ketiga orang yang hadir. Ketika Zhang Yi mendengarnya memanggil nama sandinya, matanya sedikit menyipit. Ketika Zhang Yi melihat tanda mawar biru es di seragam tempurnya, dia menyadari siapa yang datang. Salah satu dari 6 tim investigasi di distrik Jiangnan, tim Rose. Orang di depannya tidak diragukan lagi adalah Ling Hu Feisue, Kapten tim Rose. Namun Zhang Yi tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya adalah angkatan laut. Setelah Ling Hu Feisue muncul, dia menyapa Zhang Yi dengan senyuman, dan kemudian matanya beralih ke naga hitam besar di langit. Dia bukan tubuh asli Raja Naga. Orang itu, aku telah melacak lokasinya selama lebih dari beberapa bulan. Dia sangat berhati-hati dan bersembunyi di bunker di suatu tempat di Laut Berbintang. Dan yang ada di depan kita hanyalah kloningannya. Zhang Yi tiba-tiba menyadari mengapa rasa penindasan yang dibawa oleh Raja Naga di depannya tidak cukup kuat. Kedatangan itu tidak berarti karena bukan kedatangan tubuh yang sebenarnya. Tidak heran dia muncul di medan perang begitu cepat. Ketika Raja Naga melihat tim Rose, dia menjadi sangat marah. Wanita jalang, kalau aku tidak takut dengan kekuatan di belakangmu, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Ling Hu Feisue tidak peduli sama sekali. Dia menurunkan pinggiran topinya dan berkata dengan tenang. Jadi apa? Buat apa repot-repot mencari alasan untuk kepengecutanmu? Karena kau berani menyerang distrik Jiangnan, kau harus tahu bahwa akan ada konsekuensinya. Raja Naga terengah-engah dan gigi-giginya yang besar bergemeletuk. Dalam hatinya, dia mengutuk Canute lebih dari sekali.
Jika orang itu tidak bertindak atas inisiatifnya sendiri dan mengirim pasukan ke kota Tianhai tanpa izin, bagaimana mungkin bajak laut Tianlong bisa jatuh ke dalam situasi pasif ini? Arogan. Dinasti Tianlong memandang Ling Hu Feisue dan membuka mulutnya untuk menyemburkan api yang menyala-nyala. Ling Hu Feisue menghunus pedangnya dengan bunyi dentang. Dia berkata kepada Zhang Yi dengan cepat, "Aku akan mengurus klon Raja Naga, kau bunuh Nero." Setelah berkata demikian, dia melompat maju dan menyerbu ke arah Raja Naga. Dia membuka bibirnya perlahan, lalu gelembung warna-warni menyelimuti dirinya, menyebabkan dia melayang ke udara. Api hitam itu begitu panas sehingga wilayah laut dalam radius beberapa mil memanas dengan cepat, es mencair, dan bahkan ikan pun tidak dapat menahan suhu seperti itu dan mengapung ke atas. Ling Hu Feisue mengayunkan pedangnya, dan sebuah pemandangan indah nan indah bak negeri dongeng pun muncul di udara. Ada gelembung-gelembung warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah menyembur keluar dari mesin gelembung, terbang cepat ke arah Raja Naga. Namun, gelembung-gelembung yang tampak indah ini meledak saat bersentuhan dengan api hitam. Dar! Satu demi satu gelembung warna-warni meledak dengan kekuatan yang mengerikan, langsung mengimbangi api Raja Naga. Zhang Yi tidak ragu-ragu, dia berbalik, meraih pisau dan mengejar Nero. Neroe terkejut saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dalam situasi 1 lawan 1, dia bukanlah tandingan Zhang Yi. Jadi dia menyelam ke laut lagi tanpa ragu-ragu. Namun, setelah mengalami dehidrasi, jika ingin bertransformasi lagi, Anda harus menyerap banyak air. Namun, sumber air di laut sekitar telah lama tercemar dan penuh minyak, sehingga mustahil untuk diubah lagi. Ia hanya bisa mati-matian menyelam ke dasar laut. Namun, pada saat ini, Zhang Yi menggunakan 3.000 dunia, menyelam ke dalam air, dan mengejarnya. Nero mengeluarkan 3 ranjau berbentuk bulu babi dari sakunya, dan melemparkannya langsung ke Zhang Yi di belakangnya. Zhang Yi bahkan tidak mencoba bersembunyi. Tambang itu lewat di depannya, lalu di belakangnya. Saat meledak, Zhang Yi sudah menyusulnya. Neroe dalam wujud manusia tentu tidak bisa berenang lebih cepat dari Zhang Yi yang memiliki keunggulan teknologi. Dia memegang pisau di tangannya, dan kekuatan kehampaan menyapu ke arah Neroe seperti ular panjang. Nero tidak mau menyerah, dan dia membentuk 2 rantai petir dengan tangannya untuk melawan. Kekuatan hampa dan rantai petir bertabrakan hebat di dasar laut. Rantai petir Nero hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya putih yang menghilang ke dalam laut. Zhang Yi telah mendekat dan menembakkan torpedo di tangannya seolah-olah torpedo itu gratis. Nero menghindar ke kiri dan kanan. Karena tidak dapat berubah menjadi bentuk ubur-ubur Thor, dia hanya bertubuh manusia dan tidak dapat menahan ledakan dahsyat seperti itu. Dia tidak dapat menahannya lagi dan mulai dengan paksa menyerap air laut di sekitarnya, berubah wujud menjadi binatang buas untuk yang kedua kalinya. Zhang Yi diam-diam meledakkan puluhan barel bensin langsung di dasar laut, tepat di sekitar Nero. Neroe mengumpat, "Aku bla bla bla." Sisa ucapannya tidak terdengar jelas. Zhang Yi menatapnya dengan dingin di dalam air. "Kamu terlihat sedikit lebih berat sekarang." Sambil berkata demikian, dia menembakkan torpedo lain ke arah Nero. Terjadi ledakan dahsyat di bawah air. Transformasi Nero belum selesai. Saat itu baru setengah jalan dan tubuhnya belum terbuka sepenuhnya ketika separuhnya tertiup angin. Zhang Yi memandang tubuhnya yang seperti moluska dan merasa gelisah. Di manakah sebenarnya inti asal ini? Tidak mudah untuk diserap. Kemudian dia memegang hakim suci di tangannya dan berkata kepada Nero, "Menyerahlah, dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kau adalah orang yang berbakat, dan selama kau bersedia melayaniku di masa depan, aku akan melindungimu." Mendengar hal ini, Nero segera menjawab, "Baiklah, tunjukkan ketulusanmu dulu. Singkirkan pedang." Zhang Yi menyipitkan matanya. Dia tidak mau makan apapun. "Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu di dasar laut?" Nero tidak menjawab.
Kemampuan bertarung Zhang Yi memang lebih unggul darinya. Namun, dalam bentuk ubur-uburnya, kecuali semua airnya terkuras, sebagai organisme saraf, ia dapat beregenerasi selama ada bagian jaringannya yang bertahan hidup. Tidak semudah itu membunuhnya. Kemungkinan lainnya adalah menggunakan semua energi khususnya, memaksanya kembali ke bentuk manusia. Akan tetapi, bagaimana mungkin mutan tingkat delta yang hebat bisa kelelahan semudah itu? Zhang Yi sudah mulai sedikit tidak sabar. Ini adalah lautan, dan Nero telah melarikan diri ke wilayah laut dalam. Jika dia benar-benar menyelam ke laut dalam, Zhang Yi akan ragu apakah akan mengejarnya. Setelah 4 atau 5 bulan berlayar, dia sangat memahami kengerian laut. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah." Dia sekali lagi mulai memadatkan energi kehampaan, memfokuskannya pada penghakiman suci di tangannya. Nero telah melihat kekuatan gerakan ini. Bahkan tubuh Raja Naga pun sulit menghalanginya, apalagi dirinya saat ini. Tetapi Nero tidak dapat melarikan diri, ia hanya berharap gerakan ini paling-paling hanya dapat memotong tubuhnya. Akan tetapi, dia segera tidak dapat lagi mempertahankan delusi seperti itu. Kekuatan kekosongan di tangan Zhang Yi menjadi semakin kuat, dan akhirnya seperti matahari hitam besar muncul di laut dalam, membuat laut dalam semakin gelap. Seolah-olah telah jatuh ke dalam malam yang tak berujung. Di tengah matahari hitam besar, Zhang Yi adalah intinya. Dia menatap Nero dengan mata dingin. Dialah satu-satunya cahaya putih di malam abadi. Nero akhirnya panik, ia seperti melihat bintang kematiannya sendiri bersinar. "Aku menyerah." Begitu dia selesai bicara, pisau Zhang Yi menebasnya. Di laut, Raja Tianlongshan dan Ling Hu Feisue yang sedang bertarung tiba-tiba mendengar suara yang memekakkan telinga. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke samping, dan melihat sebuah jurang besar yang panjangnya lebih dari 1000 meter tiba-tiba muncul di laut. Air laut pun mengalir deras ke dalamnya, menimbulkan suara yang mengerikan. Sesaat kemudian, Zhang Yi terbang ke permukaan laut sambil membawa pecahan-pecahan tubuh Nero. Kekuatan kehampaan melahap air laut dan sekaligus menguras air dari tubuh Nero, membuatnya mustahil baginya untuk mempertahankan wujud transformasinya. Kemudian, Nero dipenggal oleh Zhang Yi. Melihat Nero tewas dalam pertempuran, Raja Naga meraung ke langit. "Hundun, Guang Han, kalian mencari kematian." Judul resmi Ling Hu Feisue adalah Peri Guang Han. Lepaskan pengguna dengan kemampuan khusus, dengan nama sandi, A Midsummer Night's Dream. Zhang Yi menatap inkarnasi Raja Naga. Dia telah bertarung dengan Ling Hu Feisue sampai sekarang, tetapi pemenangnya masih belum diketahui. Zhang Yi menilai kloningannya hanya sekitar 70% kuat dari tubuh aslinya. Ling Hu Feisue mencibir, "Apakah suaramu begitu keras? Jika kamu benar-benar punya nyali, kamu seharusnya tidak mengkloning dirimu sendiri di sini." Dia menaruh tangan kirinya di depan bibirnya dan memberikan ciuman lembut. Gelembung warna-warni yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mengelilingi klon Raja Naga. Ledakan dahsyat segera terdengar silih berganti. Akan tetapi, kerusakan yang disebabkan pada klon Raja Naga sangat terbatas. Ling Hu Feisue tidak berdaya, karena pertahanan naga berlapis baja berlian ini sebanding dengan kapal perang berlapis baja tebal. Sekalipun itu hanya klon, akan sulit untuk menyebabkan kerusakan besar dengan metode serangan AOE berskala besar miliknya. Zhang Yi diam-diam menyingkirkan kepala Nero. "Biar aku saja." Setelah dia berkata demikian, dia mulai mengeluarkan makanan supernatural dari ruang alien dengan tangan kirinya untuk mengisi kembali tenaganya. Dan mulai memadatkan kekuatan kehampaan dengan tangan kanannya. Raja Naga kehilangan lengan kiri dan kanannya dan sangat marah. Ada awan gelap di langit dan angin kencang bertiup. Kilatan petir menyambar dari awan gelap di langit, menyambar tanpa pandang bulu ke arah posisi Zhang Yi dan Ling Hu Feisue bagaikan pedang tajam. "Ayo kita lakukan bersama." Zhang Yi mengangkat penghakiman suci di tangannya,
dan Ling Hu Feisue mengerti dan mengangkat pedangnya sendiri. Pedang hitam itu menebas ke udara, dan bilah pedang Ling Hu Feisue juga memancarkan cahaya warna-warni, dan benar-benar ada pelangi yang muncul di langit. Keduanya bergabung untuk menyerang, menghancurkan petir milik Raja Naga dan menusuk tubuhnya yang besar. Dengan suara, retakan muncul pada klon besar itu seperti kaca, dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Raja Naga tahu bahwa klonnya tidak dapat dipertahankan lagi. Namun dia masih menatap Zhang Yi dan Ling Hu Feisue dengan tatapan penuh kebencian. Ingat ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Cepat atau lambat, aku akan menggigitmu sampai mati satu gigitan demi satu gigitan dan menjadikanmu makananku. Sayang, setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, tubuh Raja Naga tiba-tiba roboh dan lenyap di angkasa. Langit berangsur-angsur cerah, awan hitam perlahan menghilang, dan laut di sekitar Pulau Luoyan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Zhang Yi juga mengabaikan peringatan dari Raja Naga. Dia memandang Ling Hu Feisue yang tidak jauh darinya. Ling Hu Feisue juga menatapnya dengan senyum main-main di wajahnya. Itu adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu, dan mereka bekerja sama untuk mengalahkan musuh. Aku rasa, itu takdir. Namun, kali ini, bahkan jika Ling Hu Feisue tidak muncul, secara teori Zhang Yi masih bisa mengalahkan Nero dan klon Raja Naga. Namun, dia tidak menyangka akan ada metode membelah tubuh seperti itu. Dalam operasi sesungguhnya, mungkin karena berhati-hati, ia memilih mundur. Zhang Yi dan Ling Hu Feisue mendarat di dek Blue Rose. Baru pada saat itulah anggota tim Rose satu persatu berlari keluar kabin. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran tadi, terutama karena musuh adalah inkarnasi dari Raja Naga, dan tidak akan ada keuntungan besar bahkan jika mereka menang. Oleh karena itu, tidak perlu ada pertarungan sampai mati. Zhang Yi memperhatikan mereka dan mendapati bahwa mereka semua wanita, sebagaimana rumor yang beredar. Dan mereka semua adalah wanita cantik yang mengenakan seragam tempur angkatan laut berwarna biru dan putih. Di mana-mana ada gadis yang cuek dan acuh tak acuh, gadis yang lembut, gadis yang mungil dan imut. Dalam lingkungan seperti kiamat, sangatlah sulit untuk membentuk pasukan alien yang seluruhnya terdiri dari wanita. Tetapi Ling Hu Feisue melakukannya, dan membuat tim Rose, dengan kekuatannya yang luar biasa, tidak kalah dengan tim lain dalam tim investigasi besar. Tidak ada seorang pun yang berani memperlakukan prajurit wanita ini sebagai vas. Ini sungguh mengagumkan. Para prajurit wanita di kapal juga menatap Zhang Yi dengan rasa ingin tahu. Nama kode Keyes sekarang sangat terkenal di daerah Jiangnan, dan bahkan daerah lain telah mendengarnya. Kebanyakan orang percaya bahwa Zhang Yi sekarang adalah orang terkuat di wilayah Jiangnan. Wanita secara alami tertarik pada pria yang kuat, sama halnya dengan pria yang secara alami tertarik pada wanita cantik. Jadi mereka menatap Zhang Yi dengan mata penuh harap, dan tak dapat menahan diri untuk tidak memberinya senyum ambigu. Su Hu Feisue hanya melirik mereka tanpa menahan diri. Wanita bebas menemui pria yang mereka inginkan. Dia yakin bahwa ini juga merupakan bentuk kepercayaan diri. Ling Hu Feisue menyarungkan pedang, berjalan menuju Zhang Yi, dan mengulurkan tangan kanannya. Kapten Tim Rose Guang Han. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan menjabat tangannya. Kekacauan. Tapi sejujurnya, aku tidak suka menyebut diriku kapten pasukan Tengu. Kau tahu, itu hanya tim sementara. Dan aku bukan penjilat. Humor Zhang Yi membuat Ling Hu Feisue tidak bisa menahan senyum. Kau memang lucu. Namun, aku harus mengakui bahwamu layak menjadi pakar terbaik di wilayah Jiangnan. Sangat sulit untuk membunuh master seperti Nero di laut. Ketika Zhang Yi mendengar kata-kata, pakar paling terampil di depan umum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Dia bukan pria yang mencari ketenaran. Hanya saja perkataan Ling Hu Feisue sepertinya memiliki makna tersembunyi, sehingga membuatnya peduli. Secara terbuka, lalu apakah kau tahu seseorang yang lebih kuat dariku?
Senyum Ling Hu Feisue menjadi lebih intens. Aku lihat aku lebih lemah darimu. Zhang Yi tertawa dalam diam dan tidak terus mengganggunya. Entah perkataan Hu Feisue dimaksudkan untuk mengalihkan pembicaraan, atau memang dia mempunyai maksud tersembunyi. Bagaimanapun, terima kasih sudah datang untuk mendukung kami. Setelah melihat mereka, Zhang Yi merasa jauh lebih tenang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana tim Rose menemukannya, sekarang setelah dia memiliki organisasi, Zhang Yi tidak perlu khawatir tentang penyelamatan nyawa orang-orang di Pulau Luoyan. Ada sekelompok orang lain di pulau itu. Aku membawa mereka kembali selama misiku. Bisakah kau membawa mereka kembali ke distrik Jiangnan? Kirim saja mereka ke kota Tianhai. Ini yang dijanjikan Zhu Shuai kepadaku sebelumnya. Tanpa diduga, setelah Zhang Yi mengajukan permintaan ini, Ling Hu Feisue hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak semudah itu untuk kembali sekarang. Zhang Yi memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mengapa? Ling Hu Feisue menekan pinggiran topinya dan berkata dengan serius, kali ini keributannya lebih besar dari yang kau kira. Angkatan Laut Kolombia telah memblokade wilayah laut sepenuhnya. Bahkan jika kapal kami kembali, mereka akan menemukan kami. Zhang Yi sedikit mengernyit. Ling Hu Feisue melanjutkan, sepertinya mereka sangat peduli padamu. Skala pergerakan seperti ini adalah pertama kalinya aku melihatnya dalam hidupku. Zhang Yi adalah orang bijak, dan Angkatan Laut Kolombia layak melakukan hal ini. Esensi dewa dapat membantu alien mencapai tingkat transisi dasar. Setelah diperoleh, dimungkinkan untuk menciptakan satu atau bahkan beberapa mutan tingkat Epsilon. Oleh karena itu, demi memperoleh esensi dewa, semua kekuatan besar rela membayar berapapun harganya. Namun Zhang Yi tidak panik sama sekali. Dia memijat pangkal hidungnya dan bertanya dengan tenang, apa yang sedang dilakukan Angkatan Laut kita? Tidak bisakah kita meminta mereka datang untuk mendukung kita? Angkatan Laut yang dimaksud Zhang Yi tentu saja wilayah Laut Cina Timur. Siapa yang tahu bahwa Ling Hu Feisue tersenyum tanpa berpikir. Apakah menurutmu kau akan bisa pergi ke suatu tempat jika kau pergi ke wilayah Laut Cina Timur? Dia menatap Zhang Yi, matanya memancarkan cahaya biru gelap yang dingin. Aku yakin wilayah Laut Cina Timur juga tertarik dengan rahasia yang ada di tangan Anda. Jadi, begitu kami meminta bantuan wilayah Laut Cina Timur, kemungkinan besar kami akan diundang untuk minum teh di sana terlebih dahulu. Jika kau tidak menceritakan semua rahasiamu kepada orang lain, kurasa hari-harimu minum teh akan bertahan lebih lama. Zhang Yi tidak membantahnya. Meskipun wilayah Jiangnan dan wilayah Laut Cina Timur adalah dua kekuatan besar di negara yang sama. Bahkan saudara kandung pun terkadang dapat bersaing satu sama lain. Untuk membujuk wilayah Laut Cina Timur agar mengambil tindakan, Zhu Zheng pasti telah mengungkapkan berita tentang esensi dewa. Kemudian, orang mungkin memiliki ide untuk makan sendirian. Zhang Yi juga berada dalam dilema saat ini. Bahkan jika dia dapat menggunakan ruang untuk melakukan perjalanan kembali, anggota kelompok Yan Liu di kapal memiliki informasi tentang Pulau Bintang. Asal diinterogasi oleh profesional, rahasia Xing Tao pasti akan terungkap. Namun, jika Zhang Yi diminta untuk membunuh semua anggota grup Yan Liu di sini, dia memang enggan. Kalau bukan masalah hidup dan mati, dia tidak akan rela membunuh orang yang tidak menaruh dendam padanya. Setelah memikirkannya, Zhang Yi berkata kepada Ling Hu Feisue, konflik ini akan terselesaikan segera setelah aku kembali ke distrik Jiangnan dan muncul. Akan sia-sia bagi Angkatan Laut Kolombia untuk terus memblokade laut saat ini. Jadi aku akan menaikkanmu ke perahumu terlebih dahulu, lalu aku akan kembali ke distrik Jiangnan terlebih dahulu. Ling Hu Feisue menatap Zhang Yi dengan heran. Kembali? Bagaimana kau bisa kembali? Zhang Yi menyentuh hidungnya dan berkata, jika kau seorang gangster, kau pasti punya beberapa metode rahasia. Kau tidak perlu bertanya lebih banyak. Setelah mendengar ini, Ling Hu Feisue tidak mengatakan apa-apa lagi.
Dia hanya diperintahkan untuk datang dan mendukung Zhang Yi, dan dia tidak akan pernah menanyakan pertanyaan lain yang tidak seharusnya dia tanyakan. Jadi dia mengangguk, "Baiklah, di mana semua orangnya?" Zhang Yi menunjuk ke Pulau Luoyan di kejauhan dan berkata, "Pulau itu ada di pulau itu. Ikutlah denganku." Keponakan Zhu Shuai juga ada di sana. Di Laut Berbintang, di bunker jauh di dalam pulau. Raja Tianlong Li Fengxian tiba-tiba membuka matanya, lalu memegangi kepalanya karena kesakitan. Kemampuan cloningnya disebut Mirage Dragon. Meskipun ia dapat memproyeksikan bayangan dari jarak jauh, begitu klon tersebut hancur, ia sendiri juga akan merasakan dampaknya. Sialan! Orang-orang sialan ini sudah menghancurkan 3 armadaku. Apa mereka mencoba membawaku ke jalan buntu? Pada saat ini, dia hanya bisa merasa tidak berdaya dan marah. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk menunjukkan kepalanya. Meskipun dia adalah penguasa Laut Berbintang dan Raja Bajak Laut. Tetapi jika dibandingkan dengan kekuatan yang sesungguhnya, masih sangat lemah. Yang dibutuhkan hanyalah satu Love Death untuk mengubah Raja Bajak Laut menjadi abu. Kekuatan. Aku harus mendapatkan kekuatan yang lebih besar untuk mempertahankan posisiku di lautan. Butuh waktu lama bagi Raja Naga untuk pulih dari sakit kepala. Sambil menahan rasa sakit yang menyengat, dia perlahan mengingat informasi yang telah disampaikan Nero sebelum kematiannya. Zhu Yunkue telah mengakui semua informasi selama terapi kejut listriknya. Meskipun Zhang Yi dan Zhu Zheng tidak memberitahunya rahasia esensi dewa. Namun setelah menghabiskan 4 bulan di laut bersama Zhang Yi dan Yan Liutuan, dia kurang lebih mempelajari beberapa rahasia. Misalnya, rahasia Li Zhongyu terkait dengan alien, dan mungkin ada hubungannya dengan membuat manusia bermutasi dan membuat alien lebih kuat. Misalnya, Li Zhongyu berasal dari Xing Tao. Ketika Raja Naga pertama kali menerima informasi itu, dia samar-samar merasakan beberapa petunjuk. Dia lebih peka terhadap masalah ini daripada orang lain. Karena pada awalnya, alasan mengapa ia mampu berkembang pesat dari seorang bajak laut biasa di Laut Berbintang menjadi Raja Bajak Laut yang mendominasi satu pihak, adalah karena ia pernah menemukan zat khusus di laut. Sejak saat itu, ia memulai perjalanannya sebagai pribadi yang luar biasa. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Begitu aku berhasil menembus hambatan saat ini dan menjadi alien setingkat Epsilon, bahkan kerajaan Huasu pun tidak akan berani bertindak gegabah terhadapku. Raja Naga membuat keputusan rahasia di dalam hatinya. Zhang Yi membawa anggota tim Rose ke pulau itu. Melihat begitu banyak orang tak sadarkan diri di pulau itu, Su Hu Feisue menghela napas panjang. Perjalanan yang luar biasa. Anak buahnya segera pergi memeriksa jasad orang-orang itu. Zhang Yi berkata, mereka tampaknya dikendalikan oleh sesuatu. Meskipun aku membunuh penyihir itu, tidak ada jaminan apa yang akan terjadi pada mereka. Kau harus berhati-hati. Begitu dia selesai berbicara, seorang prajurit wanita berambut pendek dan mengenakan penutup mata kirinya melihat seekor serangga putih dari mulut penumpang tersebut. Dia mengutak-atik serangga putih yang mencicit itu dengan ujung jarinya. Itu disebut serangga penekan lidah. Ia hidup di bawah lidah inangnya dan mengendalikan gerakannya. Orang yang kau bicarakan seharusnya guna dari skuadron pertama. Kami telah melawannya beberapa kali. Zhang Yi tersenyum dan mengangguk. Karena kau mengerti, maka aku akan menunjukkan kepadamu cara melakukannya. Para awak kapal lainnya mulai membersihkan penekan lidah dari para penumpang. Pada saat ini, Hu Feisue memanggil Zhang Yi ke samping. Kapten Keyes, aku punya permintaan. Apakah kau bisa menyetujuinya? Zhang Yi tersenyum dan berkata, kau ceritakan dulu padaku. Ling Hu Feisue berkata, kau membunuh Nero, aku menginginkan esensinya. Tentu saja, aku tidak akan mengambil barang-barangmu dengan cuma-cuma. Kau bisa mengajukan syarat, entah itu senjata, amunisi, makanan, atau bahkan obat-obatan supernatural, aku bisa memberikannya padamu.
Zhang Yi tertegun sejenak. Dia tidak menyangka syarat yang diajukan Hu Feisue adalah seperti ini. Apakah kau ingin mendengar apa yang kau katakan? Kau ingin aku memberimu asal-usul manusia super dengan indeks manusia super 9.000 lebih. Ling Hu Feisue berkata dengan tenang. Dengan tingkat kemampuanmu saat ini, efek penyerapan asal-usul tidak begitu besar. Namun, bagiku, itu sudah tepat. Zhang Yi tidak mengomentari pernyataan ini. Dia tahu bahwa bagi sebagian besar mutan tingkat kapten di wilayah Jiangnan, akan sangat sulit untuk meningkatkan indeks kemampuan mereka setelah mencapai 9.000 poin. Misalnya, Deng Shentong, yang awalnya memperoleh sejumlah besar sumber daya budidaya, akhirnya mandek di sekitar 9.300 poin dan kecepatan peningkatannya berangsur-angsur melambat. Namun, dia berbeda dari Deng Shentong. Terkadang Zhang Yi merasa tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, dan proses penyerapan asal-usul dan evolusi masih jauh dari kata berhenti. Zhang Yi telah lama mengetahui bahwa batas atas kemampuannya jelas tidak terbatas pada level delta. Tapi itu sama dengan Yuan Kongye yang asli. Semakin tinggi tingkat kemajuan kau, semakin banyak kekuatan supernatural yang perlu kau miliki. Setelah kau melewati level itu dan resmi menerobos ke wilayah Ipsilon, kemampuan kau akan mengalami perubahan kualitatif. Dia melihat ini dengan jelas pada Yuan Kongye. Jadi dia menolak permintaan pertukaran Ling Hu Feisue tanpa ragu-ragu. Maaf, tapi aku masih punya sedikit kegunaan untuk Saripati Nero. Aku akan menukarnya denganmu lain kali jika kita punya kesempatan. Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Ling Hu Feisue tampak agak menyesal. Inilah asal-muasal orang setingkat kapten. Dia tentu tahu betapa sulitnya membunuh mutan setingkat kapten. Ambil contoh ini, jika kekuatan Zhang Yi tidak jauh lebih besar darinya, dia tidak akan mampu membunuh Nero di laut. Itu saja, Zhang Yi juga menghabiskan banyak usaha. Aku sangat membutuhkan origin ini. Kau dapat menentukan harganya. Selama aku mampu membelinya, kita dapat bernegosiasi. Ling Hu Feisue menatap Zhang Yi dengan sangat serius. Dia sangat ingin menjadi lebih baik. Jika itu sesuatu yang lain, Zhang Yi mungkin benar-benar bersedia memberikannya, hanya sebagai bantuan kepada seorang teman. Lagi pula, Ling Hu Feisue datang jauh-jauh ke sini untuk membantunya. Hanya saja asal-usul tingkat kapten terlalu berharga, dan Zhang Yi tidak bisa begitu saja menukarnya. Zhang Yi menyentuh hidungnya dan berkata, ada orang-orang di sekitarku yang lebih membutuhkan ini daripada kamu. Aku harap kamu bisa mengerti. Ling Hu Feisue menghela nafas tanpa daya. Memang, esensi tingkat kapten dapat memungkinkan kemampuan tingkat delta tumbuh dengan cepat. Aku mengerti. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, dia tidak memikirkannya lebih jauh. Zhang Yi menyaksikan anggota tim Mawar membangunkan Ju Yun Kue dan yang lainnya, lalu mengirim mereka ke perahu. Namun, setelah Ju Yun Kue terbangun, dia tampak menjadi bodoh. Matanya menjadi bijak, dan dia bahkan tidak mengenali Zhang Yi ketika dia melewatinya. Yang tidak diketahui Zhang Yi adalah bahwa Ju Yun Kue telah menderita pukulan berat di tangan Nero. Guna ditelanjangi di depan umum, sungguh mempermalukan harga dirinya. Terapi kejut listrik Nerote menyebabkan masalah serius pada otaknya. Prajurit wanita yang mengawal Ju Yun Kue ke kapal tiba-tiba berteriak kaget. Zhang Yi menoleh dan melihat saljunya basah. Ju Yun Kue benar-benar menjadi tidak bisa mengendalikan diri. Ini memang merupakan fenomena yang sangat normal setelah tersengat listrik. Zhang Yi mengangkat alisnya. Tampaknya meskipun Ju Yun Kue telah menyelamatkan hidupnya, dia mungkin tidak dapat mengurus dirinya sendiri di masa depan. Setidaknya dia masih hidup, dan Ju Zheng tidak akan bisa menemukan kesalahanku. Zhang Yi mengangkat bahu dan tidak menganggapnya serius. Tepat saat dia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Hu Feisue dan meninggalkan Pulau Luoyan menuju kota Tianhai, Gu Yufei, anggota tim Mawar, tiba-tiba menutupi kepalanya dan berlutut di tanah dengan ekspresi kesakitan. Tidak. Tidak.
Mereka memperingatkanku. Zhang Yi dan Linghu Feisue memandang Gu Yufei. Zhang Yi mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Siapa yang mengeluarkan peringatan? Ekspresi Linghu Feisue berubah serius. Kemampuan Gu Yufei Arya dapat berkomunikasi dengan makhluk hidup. Dia mampu menangkap frekuensi yang tidak dapat ditangkap oleh manusia normal. Pada saat ini, Gu Yufei mendengar peringatan tergesa-gesa dari sekelompok lumba-lumba yang telah membantunya di kejauhan. Sesuatu yang sangat menakutkan sedang datang ke sini. Cepat lari! Gu Yufei berteriak keras. Tetapi segera setelah dia selesai berbicara, Zhang Yi juga merasakan perubahan di air laut. Air laut di sekitar Pulau Luoyan tiba-tiba naik drastis dan membanjiri pantai. Dari arah laut, garis panjang dengan cepat terlihat jelas. Ekspresi Linghu Feisue tiba-tiba berubah. Tsunami. Tentu saja, tsunami biasa tidak akan membuat tim Rose begitu waspada. Seseorang terlintas di benak Zhang Yi dengan kecepatan cahaya. Orang yang paling dia takuti di laut. Itulah yang diingatkan Zhu Zheng padanya. Orang terkuat di armada Laut Columbia, mutan kelas Y dengan indeks kemampuan 18.000 poin. Tapi bagaimana dia bisa ada di sini? Setelah berpikir sejenak, Zhang Yi sudah mendapatkan jawabannya dalam benaknya. Bajak laut Tianlong telah memberitahu Angkatan Laut Columbia. Kelompok bajak laut yang berkeliaran di laut berbintang ini awalnya berkelana di antara kekuatan-kekuatan besar. Mereka telah menyinggung kerajaan Huasu, dan sekarang mereka harus bergantung pada Angkatan Laut Columbia. Zhang Yi bahkan tidak berpikir dua kali, aku akan mundur dulu. Dia meninggalkan kata-kata ini, lalu segera membuka jetpack dan melarikan diri ke utara. Namun sesaat kemudian, dia kembali ke Pulau Luoyan dan berdiri di samping Linghu Feisue. Linghu Feisue meliriknya dan bercanda, aku tidak menyangka kau begitu setia. Tidak ada yang lolos. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah menurutmu aku tidak mau? Aku tidak bisa melarikan diri. Di sekitar Pulau Luoyan, di perairan lebih dari 10 mil laut jauhnya, pemandangan yang sangat mengerikan muncul saat ini. Bertonton mamut, miliaran binatang laut raksasa yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilingi seluruh wilayah laut. Tsunami besar disebabkan oleh pergerakan organisme dasar laut. Tidak peduli dari arah mana Zhang Yi melarikan diri, dia pasti akan menghadapi gelombang binatang laut yang tampaknya tidak ada habisnya. Hewan-hewan laut raksasa itu sangat menakutkan baik ukuran maupun auranya. Di antara mereka, bahkan ada monster laut dalam tingkat kapten yang sebanding dengan naga sirip. Zhang Yi belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Sejujurnya, jika kekuatan sebesar itu menyerang wilayah Jiangnan, kota Blizzard tidak akan bertahan lebih dari 2 jam tanpa kematian cinta. Zhang Yi mengeluarkan kepala Nero tanpa ragu-ragu, dan mulai menyerap esensinya di tempat. Pada saat ini, Zhang Yi juga merasakan penindasan yang luar biasa. Dia bahkan belum melihat pengendali pasang surut binatang laut. Tanpa diragukan lagi, itu adalah pria kuat misterius dari Ypsilon, Columbia. Para anggota tim Mawar juga tampak ketakutan, tetapi mereka menunjukkan keterampilan tempur yang sangat tinggi dan tidak panik. Sebaliknya, mereka segera bersiap untuk pertempuran. Para kru membuka semua tempat peluncuran rudal. Kapal perang Blue Rose adalah ketergantungan terbesar mereka. Tangan kanan Feisue Hu memegang pedang. Ketika dia secara tidak sengaja melihat tindakan Zhang Yi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Bisakah kau terus meningkatkan kekuatanmu dengan menyerap esensinya? Aku rasa begitu. Zhang Yi hanya memberikan jawaban yang tidak jelas. Dan kata-kata ini membuat pupil Feisue sedikit mengecil. Tentu saja dia tahu apa artinya ini. Baginya dan sebagian besar mutan tingkat kapten, batas atas masa hidup mereka adalah tingkat delta. Mereka mungkin tidak akan pernah mampu melewati ambang batas 10.000 poin dan meraih perubahan kualitatif sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, semakin jauh mereka berkembang,
semakin sulit pula untuk meningkatkan indeks kemampuan mereka. Hanya ada satu tipe orang seperti Zhang Yi, yang belum dilatih oleh kekuatan besar manapun. Tetapi telah menembus 9.600 poin indeks kemampuannya dengan kecepatan yang mengerikan dan masih terus meningkatkan nilainya. Dia bukan makhluk tingkat delta. Tidak heran Zhu Shuai ingin kamu menjalankan misi ini, katanya lembut. Pulau Luoyan dikelilingi oleh banyak sekali binatang laut yang menakutkan. Sosok-sosok besar itu naik dan turun di laut, dan hanya dengan melihat ukurannya saja dapat membuat orang gemetar dari dasar jiwa mereka. Gelembung besar berwarna-warni keluar dari mulut Fei Shui Fox dan kemudian menempel pada Zhang Yi. Tak lama kemudian lapisan gelembung ini masuk ke tubuh Zhang Yi. Ini adalah kemampuanku, yang dapat meningkatkan pertahananmu dan memungkinkanmu bergerak dan bernapas di bawah air. Linghu Fei Shui mengingatkan Zhang Yi, dan tidak lupa memberkati rekan satu timnya dengan kemampuan Kouting. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk berkata, sungguh kemampuan yang komprehensif. Jago menyerang dan bertahan, tidak diragukan lagi. Namun, situasi saat ini membuat Zhang Yi tidak mungkin untuk tetap tenang. Meskipun gelombang monster laut itu berbahaya, itu tidak akan merenggut nyawanya. Asal dia mengerahkan segenap tenaganya, dia masih bisa lolos dari gelombang binatang laut. Akan tetapi, dia masih belum tahu di mana inhuman misterius tingkat Epsilon itu berada. Jika dia gegabah melancarkan pelarian besar-besaran tanpa mengetahui kekuatan lawan, dia mungkin akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Faktanya, Zhang Yi tidak perlu menunggu lama. Tak lama kemudian, seekor paus sebesar bukit muncul dari gelombang pasang binatang laut. Semua binatang laut menundukkan kepala menyembah dan memberi jalan baginya. Di atas kepala paus besar itu berdiri seorang pria mengenakan topeng dan seragam tempur Angkatan Laut Kolombia. Dia menyilangkan lengannya, dengan dagu berlipat yang menonjol dan janggut yang jarang, menatap ke bawah pada mawar biru di depannya dengan pandangan merendahkan. Ada kesombongan alami dalam dirinya. Angkatan Laut Kerajaan Huasu? Tapi mereka tidak terlihat seperti berasal dari wilayah Laut Cina Timur. Kalian adalah orang-orang yang menenggelamkan Corintian di Laut Kan. Darah Laut John Chartiles menanyakan pertanyaannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Linghu Fei Shui menjawab, kau salah orang. Kejadian itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami berafiliasi dengan pasukan patroli pantai distrik Jiangnan. Ada sedikit rasa jijik di mulut Chartiles. Aku tidak peduli tentang itu. Dia menunjuk ke bawah. Sekarang, berlututlah, jika kau ingin hidup. Zhang Yi berkata kepada Linghu Fei Shui, sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. Apa yang akan terjadi jika kita ditangkap oleh Angkatan Laut Kolombia? Linghu Fei Shui melirik Zhang Yi dengan heran. Namun dia tetap menjawab, mereka akan melakukan apa saja untuk menggali rahasia misi itu dari dirimu. Zhang Yi mengangkat bahu. Aku berpikir dalam hati, kalau aku benar-benar tertangkap, aku tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk menyiksaku. Dia terus bertanya, apakah kau tahu kemampuannya? Linghu Fei Shui menjawab, saat ini, kami hanya mengetahui satu kemampuan. Dia dapat mengendalikan kehidupan laut di bawah delta. Zhang Yi dengan cepat mulai menganalisis situasi pertempuran dalam pikirannya. Indeks kemampuan merupakan penilaian terhadap kemampuan menyeluruh manusia super. Data ini berasal dari sumber resmi. Meskipun tidak sepenuhnya akurat, itu harus menjadi penilaian yang paling masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia saat ini. Jika Chartiles memiliki kemampuan mengendalikan begitu banyak binatang laut, itu juga berarti kekuatan tempur pribadinya tidak terlalu luar biasa. Kalau tidak, kemampuan komprehensifnya pasti jauh lebih dari 18.000 poin. Zhang Yi lalu menceritakan tebakannya pada Linghu Fei Shui. Linghu Fei Shui meliriknya dan berkata tanpa berkata-kata. Meski begitu, ketika dia berani muncul di hadapanmu dan aku,
Itu membuktikan bahwa kekuatan tempur pribadinya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh mutan tingkat Delta seperti kita. Terlebih lagi, dia melirik monster laut dalam yang tak terhitung jumlahnya di segala arah. Kita hampir tidak bisa menghadapi makhluk-makhluk ini sekarang. Namun, Zhang Yi memiliki pendapat yang berbeda. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan keyakinannya untuk melarikan diri meningkat pesat. Asalkan kekuatan tempur pribadi Kadiladi tidak jauh lebih tinggi darinya. Nah, dengan kekuatannya saat ini, dia masih punya kesempatan untuk menghalangi serangan Chartier dan kemudian segera melarikan diri. Tetapi jika itu terjadi, tim Rose dan semua orang di kapal akan mati. Tidak mungkin, dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Ketika Chartiles melihat Zhang Yi dan Ling Hu Feisue tidak mematuhi perintahnya, dia mengerutkan kening karena kesal. Kalian benar-benar nakal. Aku tidak suka anak nakal, sudah waktunya memberi kalian pelajaran. Dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Saat berikutnya, banyak binatang laut raksasa yang mengelilingi Pulau Luoyan mulai mengumpulkan kekuatan mereka. Ada yang membuka mulutnya lebar-lebar, ada yang pupilnya bersinar dengan cahaya warna-warni, dan ada kerang raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter yang membuka cangkangnya. Aura mengerikan mulai mengembun. Binatang-binatang aneh ini tingkatnya bervariasi dari yang rendah sampai yang tinggi, tetapi ada sebanyak 20 atau 30 aura tingkat kapten. Serangan semacam ini membuat wajah Ling Hu Feisue menjadi jelek. Orang gila. Dia tidak menyangka Chartiles benar-benar akan menggunakan tangan berat secara langsung. Karena menurut akal sehat, para pemimpin puncak armada Laut Columbia pasti ingin menjaga sejumlah orang tetap hidup dan memperoleh informasi intelijen. Tetapi dia tidak tahu bahwa Chartiles selalu dikenal karena kegilaannya di Ocean Fleet. Douglas tidak akan bersedia mengirimnya keluar kecuali ia terpaksa. Ling Hu Feisue menggertakkan giginya dan dengan tegas mengambil kompleks nomor 5. Menghadapi serangan biasa dari Inhuman kelas Ypsilon, Inhuman tingkat kapten harus mencoba yang terbaik untuk mengatasinya. Lapisan. Ling Hu Feisue menarik napas dalam-dalam, lalu dengan kuat meniupkan satu demi satu gelembung besar berwarna-warni. Lapisan demi lapisan sutra membungkus seluruh mawar biru. Pada saat yang sama, dia juga memberi perintah untuk meluncurkan rudal. Meski begitu, hati Ling Hu Feisue mencelos. Dia tidak punya pilihan selain menaruh harapan terakhirnya pada Zhang Yimou. Saya berharap ahli ini yang dikenal sebagai yang terbaik di wilayah Jiangnan dengan keterampilan dapat memainkan peran. Zhang Yi menyipitkan matanya dan mengambil kompleks nomor 2 juga. Dia belum mencapai titik tindakan putus asa, jadi dia tidak akan menggunakan obat-obatan seperti senyawa nomor 5 yang menyebabkan hilangnya energi dalam jumlah besar. Kemudian, dia menyebarkan ikatan penghancur 2 dunia ke dalam tubuh berlapis Ling Hu Feisue. Rudal melesat tinggi ke angkasa, lalu menyerbu ke arah gelombang binatang, menyeret ekor biru menyala. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat di laut, dan sejumlah besar binatang laut hancur berkeping-keping. Bahkan binatang laut setingkat kapten akan rusak parah oleh hantaman energi yang dahsyat ini. Namun, mereka telah dikendalikan oleh Chartiles dan telah lama kehilangan kesadaran diri. Mereka bahkan tidak punya ide untuk bersembunyi. Mereka hanya tahu untuk menghancurkan kapal perang sesuai keinginan tuannya. Serangan energi gelombang binatang juga mencapai pinggiran mawar biru dalam sekejap. Ke-10 lapisan pelapis itu tidak mampu menahan serangan puluhan monster laut setingkat kapten. Dan mereka hancur lapis demi lapis bahkan sebelum bertahan 5 detik. Semua orang di tim Rose merasa gugup. Namun, serangan supernatural berwarna-warni itu secara bertahap kehilangan kilaunya dan dengan cepat hancur di depan lapisan pertahanan terakhir. Ikatan pemutusan Zhang Yi antara 2 dunia. Zhang Yi memblokir serangan gelombang binatang laut. Hal ini membuat senyum di wajah Chartiles memudar. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Dia tidak dapat membayangkan serangannya akan diblokir oleh Inhuman tingkat Delta. Pada saat ini, Zhang Yi juga merasakan tekanan dari mutan tingkat Ypsilon.
Katiles dapat membuat binatang laut ini menyerang tanpa ragu-ragu demi nyawa mereka. Namun Zhang Yi tidak ingin melawan mereka sampai mati. Dia berencana untuk melarikan diri. Selamat tinggal. Jika kita memang ditakdirkan untuk bertemu lagi, mari kita bertemu lagi. Semoga kamu beruntung. Zhang Yi berbalik tanpa ragu-ragu dan berlari ke arah berlawanan dari Cartiles tanpa melihat ke belakang. Dan tindakannya jelas menarik perhatian Cartiles. Senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Sepertinya kau adalah orang yang menghancurkan Copernicus. Di laut, gelombang binatang sedang mendidih, dan binatang laut yang misterius dan kuat itu meraung dan menyerang Zhang Yi. Zhang Yi mengabaikan serangan ini dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Tetapi yang tidak diduganya adalah Cartiles langsung menyerahkan Blue Rose dan mengejarnya. Cartiles menyelam ke dasar laut dan bergerak di air dengan kecepatan luar biasa. Sepatu bot untuk berjalan di air. Sebagai manusia aneh yang dapat memerintah semua makhluk di lautan, ia juga dapat mengendalikan air laut. Kecepatannya di bawah air berkali-kali lipat lebih cepat daripada di darat. Tatapan mata Zhang Yi tampak agak serius. Ada terlalu banyak binatang laut di sekitarnya, dan segala macam serangan berhamburan ke arahnya, membuatnya mustahil baginya untuk membuka pintu dimensi dan melarikan diri. Jika dia hanya mengandalkan kemampuannya terbang, dia akan segera menyusul Cartiles. Zhang Yi mengangkat tangan kanannya dan menembakkan torpedo mini untuk menciptakan kekacauan. Tetapi sebelum energi ledakan bawah laut itu sempat menyebar, ia terjepit oleh tangan Cartier, lalu seluruhnya terbungkus oleh bola air laut dan lenyap. Cartiles bergegas keluar dari air laut seperti ikan todak, meraung ke udara, dan kemudian dengan santai menginjak kepala binatang laut raksasa. Cairan seperti agar-agar muncul di tangannya dan mengembang dengan cepat. Saat Cartiles menggoyangkan tangannya dengan kuat, koloid berubah menjadi tetesan air di langit dan dengan cepat melesat ke arah Zhang Yi. Zhang Yi melayang di udara dan merasakan tekanan luar biasa. Dia segera membuka gerbang dimensi untuk pertahanan. Namun sesaat kemudian, ia merasakan pemisahan yang kuat. Cairan seperti agar-agar itu memotong ruang tubuhnya seperti benih. Apakah ini perbedaan kekuatannya? Mata Zhang Yi mulai menjadi serius. Terakhir kali dia menghadapi krisis besar seperti itu adalah saat dia bertarung melawan Yuan Kongye. Tetapi saat itu, dia tahu bahwa dia punya modal untuk melakukannya. Namun pada saat dan tempat ini, meskipun ia telah menjadi master teratas di wilayah Jiangnan, tetapi lawannya adalah mutan tingkat Epsilon yang memiliki pengalaman praktis lebih banyak dan kekuatan lebih besar. Cartiles berkacak pinggang dan tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Wah, aku tidak menyangka kau begitu ulet. Aku jadi mengagumimu. Tapi sebaiknya kau serahkan dirimu sekarang agar aku bisa membawamu kembali untuk melapor. Kalau tidak, jika aku benar-benar membunuhmu secara tidak sengaja, itu akan menjadi hasil yang tidak diinginkan siapapun. Dia mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdaya. Namun matanya jelas memperlihatkan ekspresi yang suka main-main, seperti kucing yang menangkap tikus. Zhang Yi menyipitkan matanya. Dia masih punya satu cara terakhir yang belum dia gunakan. Itu senyawa nomor 5. Dia tahu bahwa itu adalah obat yang dapat merangsang potensi manusia. Menurut teori ini, ketika dia menggunakannya, kekuatannya dapat meningkat pesat dalam waktu singkat, mencapai tingkat Epsilon. Dalam kasus itu, bahkan Cartiles tidak dapat menghentikannya melarikan diri. Menarik untuk dikatakan bahwa Zhang Yi selalu kebal terhadap obat-obatan kimia di kota Blizzard. Tetapi benda ini sungguh dapat memainkan peran penting pada saat kritis. Zhang Yike tidak mau menyerahkan hidupnya di tangan orang lain. Dia mengambil nomor majemuk dari ruang angkasa mutan. Tepat saat dia hendak mengambilnya, dia mendengar suara siulan yang tajam. Di langit timur, cahaya hitam berkelebat seperti meteor. Namun meteor itu tidak menghilang, melainkan dengan cepat mendekati sisi ini, dan menjadi semakin besar.
Suara siulan itu berasal dari benda misterius itu. Ketika Chartiles melihat benda itu, matanya menjadi terpaku. Zhang Yi menatap benda hitam itu dengan heran. Alasan dia terkejut adalah karena dia tidak tahu apa itu. Bagi mata telanjang, ia tampak seperti gasing hitam yang berputar dengan kecepatan tinggi dan terbang menuju laut. Dalam sekejap, giroskop hitam tiba di sini. Bahkan jika dijelaskan menurut standar giroskop, ukurannya agak terlalu besar. Bahkan lebih besar dari binatang laut apapun yang pernah muncul di wilayah laut ini. Giroskop hitam itu dengan cepat melintasi laut. Dalam sekejap, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya terpotong-potong. Potongan-potongan besar darah dan daging beterbangan di mana-mana. Seakan-akan penggiling daging telah masuk ke kandang babi. Seekor kura-kura laut raksasa, kura-kura laut hitam raksasa yang ukurannya beberapa kali lipat dari mawar biru, muncul di antara Zhang Yi dan Chartiles. Beraninya kau menyentuh orang-orang dari bangsa Huasu milikku? Penguasa laut, apakah kau tidak terlalu memaksakan tanganmu? Suara tumpul tiba-tiba keluar dari mulut kura-kura raksasa itu, bahasa Mandarin asli. Zhang Yi baru saja datang saat ini. Yang datang untuk mendukungnya adalah mutan tingkat Ipsilon dari negeri Huasu. Zona perang pertama kerajaan Huasu memiliki kekuatan tempur yang kedua setelah kantor pusatnya, wilayah Shengjing, dan wilayah Laut Cina Timur memiliki angkatan laut terkuat. Mereka juga memiliki orang-orang kuat setingkat Ipsilon. Ketika Chartiles melihat kura-kura raksasa itu, senyum di wajahnya memudar dan matanya menjadi lebih fokus. Kura-kura besar, aku tidak menyangka kau akan datang juga. Zhang Yi masih terkejut dengan kedatangan dua master tingkat Ipsilon. Pada saat ini, mawar biru telah tiba di dekatnya, bersembunyi di balik penyu laut raksasa. Wajah Ling Hu Feisue tetap relatif tenang. Dia menatap Zhang Yi dan berkata, "Saat aku datang ke sini, aku bertemu Chartiles, jadi aku tahu dia telah mencari lokasimu. Sehubungan dengan hal ini, aku telah menghubungi wilayah Laut Cina Timur terlebih dahulu dan meminta mereka untuk mengirimkan orang guna memberikan dukungan." Dia melirik kura-kura hitam besar yang sebesar gunung di depannya. Dia adalah salah satu dari 4 roh di Angkatan Laut Cina Timur, Xuanwu. Ling Hu Feisue memasang ekspresi sulit di wajahnya, tetapi Zhang Yi tahu dalam hatinya bahwa menghadapi mutan seperti Cartiers yang levelnya jauh melebihi mereka. Meminta bantuan dari wilayah Laut Cina Timur adalah satu-satunya pilihan mereka. Tidak seorang pun akan berselisih dengan hidupnya sendiri. Xuanwu berdiri di antara Chartiles dan Zhang Yi serta tim Mawar, seperti gunung yang tidak bisa dihancurkan. Akan tetapi, bagaimana mungkin Chartiles menyerah pada misi yang hendak diselesaikan dengan mudah itu? Dia berkacak pinggang dan mencibir. Lalu tiba-tiba dia menyerang. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan yang panjang dan menakutkan, lalu mulai mengumpulkan kekuatan, bersiap menembakkan meriam energi. Chartiles membuka tangan kanannya, dan tetesan air seperti agar-agar yang tak terhitung jumlahnya mengembun di belakangnya dan melesat ke arah Xuanwu. Xuanwu menatapnya tajam. Menghadapi serangan Chartiles, dia membuka mulutnya yang besar. Seberkas cahaya hitam langsung menembus seluruh wilayah laut. Kolom cahaya hitam besar itu lebarnya puluhan meter, yang dengan mudah menghancurkan serangan energi binatang laut dan mengubah semua binatang laut di seluruh wilayah laut menjadi bubuk. Pada saat ini, Zhang Yi amat terkejut. Kekuatan level Ipsilon sangat dahsyat dan transenden. Mutan tingkat Delta terlalu lemah di hadapan mereka. Chartiles menguasai air mentah dan berperang melawan Xuanwu. Namun, setelah satu gerakan, kecuali gelombang besar dan angin menderu di seluruh laut, tak satu pun dari mereka mengalami cedera. Xuanwu berkata dengan suara yang dalam, "Ini bukan pertama kalinya kita bertarung satu sama lain. Tidak akan ada hasilnya jika kita mengalahkan Sia-Xian lagi." Lagi pula, dia memutar matanya dan menatap ke udara. "Kalau kau tidak cepat, bantuan kami akan segera datang." Ekspresi Chartiles tak dapat dihindari berubah. Lagi pula,
Tempat ini dekat dengan wilayah Laut Cina Timur. Dengan kemampuan jangkauan daya tembak wilayah Laut Cina Timur, sangat mungkin untuk melakukan pengeboman terarah padanya dari jarak ribuan kilometer. Bahkan mutan setingkat Epsilon pun pasti kagum dengan Love Death. Terlebih lagi, Xuanwu muncul di sini hari ini, dan dia memang tidak yakin bisa mengalahkan Xuanwu dan membawa pria itu kembali. Hei, kali ini kau beruntung. Katiles menatap Zhang Yi dalam-dalam, lalu berbalik dan terbang ke selatan secepat pesawat tempur. Karena kecepatannya yang tinggi, kabut ledakan sonik melingkar yang besar bahkan muncul di permukaan air. Xuanwu memandang Chartiles yang berada jauh di sana, lalu mengeluarkan suara lega. Pertempuran Epsilon sangat berbahaya, dan orang itu adalah orang gila yang terkenal. Aku tidak ingin melawannya sampai mati. Lagi pula, jika kita terlibat dalam pertarungan serius, kecil kemungkinan kau akan selamat. Zhang Yi tidak mengomentari hal ini. Dia mengakui bahwa Chartiles dan Xuanwu sangat kuat. Tetapi jika dia benar-benar ingin melarikan diri, akibat serangan mereka tidak akan cukup untuk membunuhnya. Katiles lolos bersama gelombang binatang laut. Beberapa binatang laut yang tertinggal baru saja sadar kembali. Xuanwu berkata, "Aku lapar." Kemudian, tanpa mempedulikan Zhang Yi, Ling Hu Feisue dan yang lainnya, dia langsung menerkam mereka dan memulai perburuan berdarah. Meskipun tubuhnya besar seperti gunung kecil, ia sangat lincah di air laut. Hewan-hewan laut dalam itu hanya dapat dimangsa olehnya. Bahkan binatang raksasa sebesar dia akan dengan mudah dicabik-cabik oleh cakarnya yang tajam. Zhang Yi memandangi kulit gelap itu dan merasa bahwa itu hanyalah benteng baja di tengah laut. Sudah saatnya aku pergi. Zhang Yi berbalik dan terbang ke arah utara. Namun suara tumpul terdengar di telinganya seperti guntur. Apakah terlalu kasar untuk pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Begitu suara Xuanwu berakhir, lautan di depan Zhang Yi menggulung seperti spray. Gelombang demi gelombang, setinggi ratusan meter, menghalangi jalan Zhang Yi. Di langit, badai besar mulai berkumpul, jatuh dari langit ke laut, berubah menjadi tornado raksasa yang mengerikan. Tubuh Zhang Yi terpengaruh oleh angin kencang dan kemampuan terbangnya pun sangat terpengaruh. Melihat sekelilingnya, seluruh lautan dipenuhi dengan tornado besar, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan perjalanan luar angkasa. Semua Epsilon ini monster. Zhang Yi mulai memiliki beberapa pikiran aneh dalam benaknya. Pada saat ini, Xuanwu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan mengarahkannya ke Zhang Yi. Kekuatan hisap yang besar keluar dari mulutnya, menyeret Zhang Yi kembali. Karena kamu sudah di sini, kemarilah dan ngobrol denganku. Zhang Yi tidak merasakan niat jahat Xuanwu karena gema waktu tidak mengeluarkan peringatan apapun. Pada saat ini, jelas bahwa dia tidak mampu menghadapi Xuanwu secara langsung. Zhang Yi mengurungkan niat untuk melawan dan membiarkan Xuanwu menghisapnya ke dalam perutnya. Awalnya aku mengira tubuh Xuanwu adalah ruang yang terbuat dari daging dan darah. Tetapi setelah terbang, Zhang Yi menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Setelah memasuki tenggorokan, tabung tenggorokan di kedua sisi diisi dengan logam terkuat. Ada lampu di dinding jadi tidak gelap. Dinding besi di sekitar tenggorokan berbentuk spiral dan memanjang ke dalam. Kelihatannya seperti laras meriam besar. Zhang Yi jatuh ke tanah dan tanpa sadar melihat sekelilingnya. Tidak lama kemudian, rubah Feisue juga terbang turun dari atas. Dia mendarat di sebelah Zhang Yi dan melihat sekelilingnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini, suara, gemerisik, yang keras terdengar dari mana-mana. Zhang Yi waspada, tetapi tidak berani bertindak gegabah. Yang aku lihat hanyalah sekelompok krustasea besar merangkak keluar dari sudut-sudut di sekitar pipa. Ukurannya kira-kira sebesar orang dewasa dan bentuknya agak seperti kepiting, tetapi kakinya lebih banyak selusin daripada kepiting. Cangkangnya berwarna perak dan terlihat sangat kokoh. Hundun, Guanghan, masuk. Suara seperti itu datang dari dalam tubuh Xuanwu.
Zhang Yi benar-benar terkejut. Mungkinkah Xuanwu sebenarnya adalah kura-kura mekanik raksasa? Pikirannya mengatakan bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Mustahil untuk menciptakan kura-kura mekanik dengan ukuran sebesar itu tanpa proses produksi mekanik selama bertahun-tahun. Dan kegiatannya terlalu fleksibel. Jika itu benar-benar mesin, kita hanya bisa mengatakan bahwa industri militer kerajaan Huasu ratusan tahun lebih maju dari negara-negara asing. Dengan rasa ingin tahu seperti itu, dia dan Linghu Feisue berjalan menuju tubuh Xuanwu di bawah pengawalan sekelompok krustasea. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan putih yang besar. Kalau dipikirkan dari segi lokasi, ini seharusnya berada di area tengah perut. Namun, yang mereka lihat bukanlah perutnya, melainkan ruangan yang sangat besar dan megah. Interiornya didekorasi dengan megah, memperlihatkan keanggunan dan kemewahan yang luar biasa. Di meja teh di ruangan itu, duduk seorang pria muda yang memancarkan cahaya biru, menatap mereka dengan ekspresi main-main. Zhang Yi bertanya, "Kau pasti Xuanwu?" Pemuda itu menyeruput kopinya perlahan-lahan. "Itu bisa jadi." Zhang Yi terdiam. Pemuda itu menunjuk ke arah sofa di sebelahnya, memberi isyarat kepada Zhang Yi dan Linghu Feisue untuk duduk dan berbicara. Zhang Yi dan Linghu Feisue saling berpandangan. Keduanya telah tiba di wilayah Xuanwu, jadi mereka memutuskan untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jadi mereka duduk di sofa. Pemuda itu kemudian berkata dengan santai, "Aku adalah Xuanwu, tetapi yang kau lihat bukanlah tubuhku. Adapun tubuhku, itu ada di luar dirimu. Yah, secara teknis, kamu saat ini berada di perutku." Melihat ekspresi terkejut Zhang Yi, pemuda itu menjelaskan, "Kura-kura raksasa ini adalah tubuh fisikku, dan apa yang kau lihat adalah tubuh spiritualku. Itu saja." Zhang Yi tidak menyangka akan seperti ini. Itulah pertama kalinya dia melihat apa yang disebut roh. Namun matanya tertuju pada kopi di tangan pemuda itu. "Bisakah minuman beralkohol minum kopi?" Pemuda itu tersenyum kecil, melonggarkan pegangannya, dan cangkir kopi itu tiba-tiba berubah menjadi tumpukan mosaik dan menghilang. Meja kopi di depannya juga menghilang. "Meskipun tubuh rohani aku tidak dapat minum kopi, aku dapat menggunakan data untuk memungkinkan aku menikmati kenikmatan minum kopi. Rasanya, aromanya, semuanya tersampaikan langsung ke otakku. Dan Anda tidak perlu menanggung efek samping akibat makan berlebihan." Xuanwu bahkan menyilangkan tangannya dan berkata dengan bangga, "Bahkan kesenangan X dapat diperoleh secara langsung melalui data. Bagaimana? Bukankah itu nyaman?" Zhang Yi sangat terkejut setelah mendengar ini. "Aku tidak pernah menyangka, bisa jadi seperti ini. Tetapi jika ini adalah tubuhmu, maka..." Dia melihat berbagai perabotan dalam ruangan itu. Itu juga mengingatkanku pada bangunan seperti benteng baja di dalam tubuh Xuanwu. Tidak adakah cara bagimu untuk kembali ke wujud manusia? Mata Xuanwu tertunduk. "Ah, benar juga. Mutasi aku tidak dapat diubah. Tubuh aku hanya dapat tetap berbentuk kura-kura laut raksasa. Aku harus tinggal di laut dalam yang dingin sepanjang hari. Tapi sepertinya tidak ada yang salah dengan ini. Aku sudah menjadi penyelam sejak aku masih kecil. Oh, dan aku juga punya nama Inggris, Dev." Pada saat ini, Linghu Feisue menyilangkan kakinya, menatap Xuanwu dan bertanya, "Kau mau membawa kami kemana?" Zhang Yi dan Linghu Feisue telah dikendalikan oleh Xuanwu dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Zhang Yi bisa saja menggunakan narkoba dan mencobanya. Namun, melakukan hal itu sangatlah berisiko dan meskipun berhasil, ada kemungkinan Anda mengalami cedera serius. Dia tidak akan mengambil risiko itu. Mendengar ini, Xuanwu tersenyum main-main. "Apakah kau masih bertanya? Aku akan mengantarmu kembali ke pangkalan Angkatan Laut Cina Timur." Tatapan Linghu Feisue menjadi agak tajam. Zhang Yi tampak normal, tetapi tatapan matanya menjadi agak dalam. "Benar saja,
Itu persis seperti yang dipikirkannya. Ketika menghadapi dunia luar, wilayah Jiangnan dan wilayah Donghai bisa menjadi saudara. Namun setelah konflik eksternal terselesaikan, mereka juga akan bersaing satu sama lain. Zhang Yi memegang informasi tentang sumber dewa di tangannya, dan pejabat dari wilayah Laut Cina Timur juga ingin membuka mulutnya dan memperoleh informasi tersebut. Situasi saat ini lebih kuat daripada rakyatnya, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Yang dapat kita lakukan adalah melihat bagaimana Zhu Zheng berkomunikasi dengan wilayah Laut Cina Timur. Akan tetapi, mustahil mengharapkan Zhang Yi untuk tutup mulut dan menjaga rahasianya meskipun disiksa. Namun untuk saat ini, Zhang Yi harus menguji sikap wilayah Laut Cina Timur terlebih dahulu. Ling Hu Feisue menatap Xuan Wu dan menurunkan pinggiran topinya tanpa daya. Dalam menghadapi kekuatan yang mutlak, amarah yang tidak berdaya tidak ada artinya dan hanya akan mendatangkan masalah yang tidak perlu bagi diri sendiri. Xuan Wu menjentikkan jarinya. Tak lama kemudian, krustasea raksasa itu merangkak mendekat sambil mengeluarkan suara berderak. Dua serangga datang di depan mereka, membuka cangkang di punggung mereka, dan mengeluarkan dua ramuan biru. Aku tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tetapi kau harus bekerja sama dengan pekerjaanku. Bagaimana? Xuan Wu memandang Zhang Yi dan Ling Hu Feisue sambil tersenyum. Zhang Yi menatap ramuan itu dan bertanya, "Bolehkah aku bertanya apa ini?" Xuan Wu tidak menjawab, Ling Hu Feisue berbicara lebih dulu. Senyawa nomor 3. Ramuan yang dapat membuat mutan kehilangan kemampuan sementara dan mengubah mereka menjadi manusia biasa. Zhang Yi berpikir sejenak. Jelas tidak bijaksana untuk mempertaruhkan nyawa seseorang dengan Xuan Wu saat ini. Wilayah Laut Cina Timur hanya ingin mendapatkan informasi di tangannya, bukan untuk mencelakai nyawanya. Jadi Zhang Yi mengambil senyawa nomor 3 dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya. Ling Hu Feisue melirik Zhang Yi dan menyuntik dirinya sendiri. Mereka semua adalah orang-orang cerdas yang tahu bahwa tidak ada gunanya berjuang dengan sia-sia. Ling Hu Feisue tiba-tiba berkata, "Karena kami telah jatuh ke tanganmu, tidak ada yang perlu dikatakan. Tetapi bisakah kau mengizinkan kami menghubungi wilayah tersebut? Laporkan situasi terkini." Xuan Wu merentangkan tangannya, "Jangan gugup, kita sekutu. Dan kau tidak perlu bersikap bermusuhan padaku. Aku hanya mengikuti perintah. Lagi pula, aku telah menyelamatkan nyawamu, bukan?" Berdasarkan perjanjian, informasi yang ada di tangan Keyes seharusnya dibagikan ke wilayah Laut Cina Timur. Zhang Yi tersenyum, "Jika memang begitu, lalu mengapa menggunakan metode ini?" Xuan Wu memegang dagunya dan berpikir sejenak. "Yah, ini yang dimaksud oleh kantor pusat. Mungkin para petinggi berpikir lebih baik untuk tetap memegang kendali tindakan di tangan mereka sendiri." "Kau benar." Zhang Yi menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia sudah bisa merasakan bahwa kekuatan dalam tubuhnya ditekan dengan cepat. Senyawa nomor 3 adalah ramuan langka yang tidak dapat ditukar di wilayahnya. Aku tidak menyangka efeknya akan sekuat itu. Tidak mengherankan jika tidak dibuka untuk umum. Aku kira ini adalah senjata yang dikendalikan oleh kantor pusat, khusus digunakan untuk menekan mutan yang kuat. Dia menutup matanya dan diam-diam mencoba berkomunikasi dengan dimensi lain. Tapi aku tidak menyangka akan berhasil. Zhang Yi berpikir dalam hati. Senyawa nomor 3 dapat menekan aliran energi supernatural dalam tubuh, tetapi tampaknya tidak berpengaruh pada beberapa kemampuan khusus yang tidak dapat dikonsumsi. Lagi pula, obat ini baru dikembangkan sekitar 1 tahun, dan kemampuannya belum begitu komprehensif. Zhang Yi tahu apa yang sedang terjadi. Karena dia masih bisa memanfaatkan ruang, bahkan jika kemampuannya dalam dimensi ofensif menjadi lebih lemah, kemampuan bertahan terkuatnya dapat dipertahankan. Xuan Wu tiba-tiba tersenyum, "Jangan terlalu gugup. Aku hanya melakukan sesuatu kepadamu sesuai prosedur. Mungkin suatu hari nanti, kita semua akan berada di medan perang yang sama, berjuang demi tujuan bersama."
Yah, perjalanan kembali ke Dong masih lama. Apakah kau ingin bermain kartu? Warna aneh melintas di mata Linghu Feisue. Mengapa tidak? Zhang Yi memandang Xuanwu. Apa gunanya bermain seperti ini? Kenapa kita tidak menambahkan bumbu ke dalamnya? Xuanwu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Oh, apakah kau sedang merencanakan sesuatu? Tapi aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku adalah orang yang paling pendiam di dunia. Zhang Yi tersenyum tipis. Anggap saja ini sebagai pertukaran intelijen. Sebagai pasukan tempur paling maju di zona pertempuran masing-masing, kita berdua memiliki intelijen yang diminati pihak lain. Seperti yang kau katakan, kita adalah sekutu, bukan musuh. Jangan khawatir, kau dapat menolak menjawab pertanyaan yang terlalu sensitif. Xuanwu menganggap saran Zhang Yi bagus. Dia tersenyum dan mengangguk. Bagus? Mari kita mulai. Zhang Yi dan Linghu Feisue bergabung dalam permainan judi Xuanwu. Permainannya adalah landlord, tetapi taruhannya menjadi masalah. Jika melibatkan area sensitif, kau dapat menolak untuk menjawab, tetapi tidak dapat diubah. Sebab terkadang, menolak menjawab adalah sebuah jawaban itu sendiri. Dengan kata lain, kau tidak hanya harus menang, tetapi kau juga harus berhati-hati saat mengajukan pertanyaan. Jika tidak, pihak lain berhak menolak. Bermain kartu adalah bidang keahlian Zhang Yi. Ketika dia bekerja di gudang, dia sering bermain kartu dengan rekan-rekannya. Dan yang paling penting adalah dia bisa berbuat curang. Kartu utusan Xuanwu tidaklah istimewa, kartu itu sudah ada di gudang Zhang Yi. Selain itu, selama kau menyingkirkan 1 atau 2 kartu bersih saat bermain kartu, kau dapat meningkatkan persentase kemenanganmu secara signifikan. Lalu, ketika putaran berikutnya dimulai, simpan kembali kartu-kartu yang kau ambil. Dengan cara ini, hal itu dapat dilakukan tanpa seorang pun menyadarinya. Bagi pemain kartu berpengalaman, metode ini tidak sulit ditemukan. Akan tetapi, Xuanwu jelas tidak memiliki keterampilan berjudi tingkat tinggi, dan dia tidak menyangka Zhang Yi dapat menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk menipu. 3 orang duduk mengelilingi meja, dan laju permainan berlangsung sangat cepat. Dengan setiap permainan berlangsung beberapa menit. Zhang Yi menang lebih banyak dan kalah lebih sedikit. Kecuali lawannya menang secara alamiah atau ia membiarkan lawan menang secara sengaja, ia tidak akan kalah sama sekali. Proses ini merupakan pertukaran informasi untuk 3 orang. Ketiganya sangat merahasiakan kemampuan mereka sendiri, dan tidak membicarakannya secara rinci. Namun, Zhang Yi bertanya kepada Xuanwu dan Linghu Feisue bagaimana kemampuan mereka masing-masing terbangun. Linghu Feisue menurunkan pinggiran topinya dan menjawab dengan sangat sederhana dan langsung. Sebuah eksperimen di Departemen Sains. Dia menatap Zhang Yi dan Xuanwu dan berkata dengan tenang. Singkatnya, itu adalah pengalaman yang sangat menyakitkan sehingga orang tidak ingin mengingatnya. Xuanwu mengangkat alisnya, aku hampir sama, tapi sedikit berbeda. Zhang Yi menatapnya dengan rasa ingin tahu. Oh, apa bedanya? Xuanwu berkata dengan tenang, sebelum Gletser datang, aku adalah pemilik klub selam yang memiliki sejumlah kekayaan. Setelah bencana, aku dan beberapa mitra menaiki perahu dan berencana untuk melarikan diri ke pulau kecil dekat Chiu untuk menghindari bencana. Dia cemberut dan merentangkan tangannya. Kami kemudian mengalami konflik kecil. Zhang Yi mengusap dagunya. Konflik kecil? Apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, kata Xuanwu dengan ekspresi nostalgia di wajahnya, mereka melemparkanku ke laut untuk memberi makan hiu. Pada titik ini, ia bahkan bercanda, ada begitu banyak hiu putih besar di wilayah laut itu. Ketika seekor hiu menggigit aku, ia hampir mencabik aku menjadi 2. Sakit. Sakit sekali. Dia tersenyum, tetapi ada cahaya gelap yang dalam di matanya. Syukurlah, aku tidak mati. Zhang Yi tertawa, aku mengerti. Karena kamu takut dengan laut dalam dan hiu,
Kamu memilih untuk berubah menjadi kura-kura laut raksasa dengan cara ini. Cangkang tebal dan tubuh besar itu untuk melindungi dirimu sendiri, kan? Mungkin, siapa tahu. Xuanwu santai dan riang. Tapi kau seorang jenius. Linghu Feisue menghela nafas dengan tulus. Kau dilahirkan dengan Ipsilon, bakat unik yang tidak ada duanya di antara miliaran orang. Xuanwu tidak setuju. Setelah kiamat, ada banyak orang yang mengalami kematian seperti aku. Hanya saja Sku sedikit lebih beruntung. Keduanya memandang Zhang Yi dan bertanya kepadanya tentang kondisi untuk membangkitkan kekuatan supernya. Zhang Yi terbatuk dan berkata, "Pertama-tama, aku adalah seorang manajer gudang saat itu." Keduanya mengangguk, "Tidak, ini masuk akal." Kedua, aku juga dibunuh oleh seseorang yang dekat denganku. Zhang Yi mengabaikan kenyataan bahwa dia terlahir kembali. Di mulutnya, itu menjadi kekuatan super yang bangkit pada saat kematian. Dia harus berhati-hati dengan kemampuannya sendiri. Dan dia tahu bahwa Linghu Feisue dan Xuanwu pasti memiliki sesuatu yang belum mereka katakan. Mereka bertiga saling bertanya sepanjang jalan, dan secara otomatis melewatkan pertanyaan sensitif agar tidak ada seorang pun yang melewati batas. Namun, mereka sangat ramah dan saling bertukar informasi. Tiba-tiba, Xuanwu meletakkan kartu di tangannya dan berkata kepada Zhang Yi dan Linghu Feisue, "Kami di sini." Zhang Yi dan Linghu Feisue tahu bahwa mereka telah tiba di pelabuhan militer di wilayah Laut Cina Timur. Zhang Yi memikirkannya dan meletakkan kartu di tangannya. Bom Raja ditambah 3. Satu pertanyaan terakhir. Kalau kita sampai di darat, bagaimana kalian akan memperlakukan kami? Xuanwu mengangkat bahu, "Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan misi, dan sisanya akan diserahkan kepada pegawai negeri." Klik, klik, kumbang parasit di tubuh Xuanwu merangkak, dan Xuanwu menunjuk keluar. "Semuanya, silakan keluar." Sebagai roh Xuanwu, dia tidak bisa pergi dari sini. Dan tubuh aslinya mungkin tidak akan pernah bisa mendarat lagi di masa kehidupan ini. Mutan tingkat Ipsilon dari wilayah Laut Cina Timur ini, yang dulunya dibuang ke laut untuk memberi makan hiu, akan ditemani oleh lautan es yang tak berujung selama sisa hidupnya. Zhang Yi berdiri dan berkata, "Kita akan segera bertemu lagi." Xuanwu memegang dagunya dengan satu tangan dan menjawab sambil tersenyum. "Bagus sekali, aku harap lain kali kita bisa pergi bersama sebagai kawan seperjuangan." Zhang Yi dan Linghu Feisue meninggalkan tubuh Xuanwu di bawah pengawalan kumbang. Mereka keluar dari mulut Xuanwu, dan angin laut yang dingin di luar bertiup di wajah mereka. "Di depan kami ada pelabuhan besar dengan banyak kapal perang. Mawar biru telah dikendalikan oleh Xuanwu dan dibawa ke sini olehnya. Para anggota tim Rose di atas juga diundang ke bawah." Gadis-gadis itu menatap Zhang Yi dan Linghu Feisue dengan ekspresi marah di wajah mereka. Agak lucu bahwa mereka akan ditangkap oleh sekutu mereka sendiri. Tidak banyak ekspresi di wajah Zhang Yi. Dia bukan seorang prajurit, dan dia tidak memiliki martabat seorang prajurit pun. Singkatnya, dia hanya seorang karyawan, dan dia tidak akan tutup mulut demi Zhu Zheng. Menjadi fleksibel adalah kuncinya. Ekspresi Linghu Feisue berbeda dengannya. Ada seringai di wajahnya, dan matanya yang tajam tersembunyi di balik pinggiran topinya. Di sisi pelabuhan ini, sekelompok tentara berseragam tempur mengelilingi beberapa orang yang tampak seperti perwira dan menunggu mereka di sini. Kedua pria di depan keduanya berpangkat mayor jenderal di pundak mereka. Yang seorang memakai kacamata dan berwajah lembut, sedangkan yang lain memiliki bekas luka panjang di matanya dan berwajah muram. Setelah Zhang Yi dan Linghu Feisue keluar, pria yang penuh bekas luka itu melambai kepada prajurit di sebelahnya. Seketika dua prajurit bersenjata lengkap mengeluarkan borgol dan bergegas menuju Zhang Yi dan Linghu Feisue. Zhang Yi perlahan menyipitkan matanya, dan Linghu Feisue menjadi marah. Apa maksud distrik Laut Cina Timur dengan ini? Apakah mereka memperlakukan kami sebagai tawanan?
Scarface mencibir, menghadapi mutan kuat sepertimu, sayang sekali kalau tidak berhati-hati. Tepat pada saat itu, petugas yang mengenakan kacamata di sebelahnya melambaikan tangannya. Saudara Li, mereka adalah tamu, jadi kita harus memperlakukan mereka dengan sopan. Dia menatap Zhang Yi dan Ling Hu Feisue sambil tersenyum. Terlebih lagi, mereka telah disuntik dengan senyawa nomor 3, mereka cerdas dan tidak akan melawan dengan sia-sia. Belum lagi Zhang Yi dan Ling Hu Feisue disuntik dengan senyawa nomor 3. Sekalipun mereka sedang dalam masa jayanya, akan sulit bagi mereka untuk menimbulkan masalah di pelabuhan militer Laut Cina Timur. Xuan Wu memperhatikan mereka dari belakang. Dia menyipitkan matanya dan berjalan ke Zhang Yi dan Ling Hu Feisue, tersenyum dan berkata, "Selamat datang di kota Donghai. Saya Liang Ximiao, Kepala Departemen Intelijen Wilayah Donghai. Kali ini, saya di sini untuk menyambut Anda atas perintah Komandan Guang Xiao, Panglima tertinggi wilayah Donghai." Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya ke samping untuk memberi jalan. "Terima kasih atas kerja keras kalian dalam pertempuran laut. Kami telah menyiapkan makanan dan kamar kecil untuk kalian dan anggota tim Rose. Silakan datang ke sini." Zhang Yi memandang Ling Hu Feisue. Ling Hu Feisue tidak berkata apa-apa. Pada titik ini, tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali mempertahankan integritas. Tepat setelah itu, Bab 910-921, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Bikin kamar di area dapur. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.